Radio Kanjuruhan FM. Dan mari kita melangkah pada program berikutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mitra pendengar tercinta dan seluruh Bapak Ibu peserta webinar di kesempatan sore hari ini. Salam sejahtera bagi kita semua dan saya sapa dulu yang terhormat Ibu Hajiah Hani Dindi Gatot Subroto selaku Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Malang. Beliau juga selaku Dewan Pertimbangan Cabang FPPI Kabupaten Malang. Dan yang kami hormati pula Ibu Anggraini Siwi SSI dan jajaran pengurus FPPI Kabupaten Malang. Yang kami hormati Bapak-Bapak narasumber, ada Dr. Kurniawan Taufik Kadafi dan Bapak Fadli Kesuma dari Plasma Hero. Serta Bapak Ibu seluruh peserta webinar yang berbahagia dan juga mitra pendengar Radio Kanjuruhan yang saat ini tengah bergabung di siaran kita. Hari ini Sabtu tanggal 17 Juli 2021 kita bersama akan mengikuti webinar Ibu Tangguh Pahlawan Ketahanan Keluarga di musim COVID-19. Perkenalkan, saya Julia Prabowo sebagai moderator yang akan memandu jalannya webinar pada kesempatan sore hari ini. Webinar ini diselenggarakan oleh FPPI, yakni Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia bekerja sama dengan Plasma Hero dan didukung LPPL Radio Kanjuruhan, di mana disiarkan melalui 97,3 FM, kemudian streaming di lpplradiokanjuruhan.malangkap.go.id/stream.ogg, juga di live Facebook dan live YouTube Radio Kanjuruhan. Tentunya webinar di kesempatan sore hari ini mempunyai tujuan dan juga harapan bahwa nanti akan tercapai suatu kondisi di mana para peserta bisa teredukasi berkaitan dengan perannya, terutama para ibu, kontrol untuk bisa membuat keluarga terlindungi dari paparan COVID-19 dan bisa menghadapi situasi pandemi terkini. Dan untuk kelancaran webinar pada sore hari ini, mohon agar seluruh peserta mematikan mikrofon atau di mute ya. Dan nanti ada kesempatan untuk Q&A, ada tanya jawab, ada diskusi di saat setelah pemaparan materi dari para narasumber. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, para peserta webinar dan juga untuk mitra pendengar tercinta, untuk selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Anggraini Siwi selaku Ketua Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia DPC Kabupaten Malang, sekaligus akan memperkenalkan tentang FPPI Kabupaten Malang. Kepada Ibu Anggraini Siwi SSI, disilakan. Ya, silakan Ibu Siwi. Baik, Ibu Siwi. Ibu Siwi, silakan untuk memberikan kata sambutan. Ya, baik. Saya sapa semuanya, mitra pendengar tercinta dan juga para peserta webinar dimanapun Anda berada. Saya sapa sekali lagi, ada kendala teknis barusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua.
Dan saya sapa dulu yang terhormat Ibu Hani Didik Gatot Subroto selaku Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Malang. Beliau juga sebagai Dewan Pertimbangan Recording in Cabang progress. FPPI Kabupaten Malang. Dan juga ada Ibu Siwi SSI beserta jajaran pengurus dari FPPI Kabupaten Malang. Saya sapa juga yang kami hormati Bapak-Bapak narasumber, Dr. Kurniawan Taufik Kadafi dan juga Bapak Fadli Kesuma dari Plasma Hero. Hari ini Sabtu tanggal 17 Juli 2021, kita bersama akan mengikuti webinar dengan tema Ibu Tangguh, Pahlawan Ketahanan Keluarga di Musim COVID-19. Perkenalkan, saya Julia Prambowo sebagai moderator yang akan memandu jalannya webinar pada sore hari ini. Dan webinar ini juga diselenggarakan oleh FPPI bekerja sama dengan Plasma Hero, didukung oleh LPPL Radio Kanjuruhan, disiarkan melalui 97,3 FM, kemudian juga streaming di lppelradiokanjuruhan.malangkap.go.id/stream.ogg, juga live YouTube dan live Facebook Radio Kanjuruhan. Tentunya webinar ini mempunyai tujuan dengan harapan tercapainya suatu kondisi kepada ibu-ibu yang berperan sentral dalam keluarga tentang bagaimana kemudian menghadapi situasi pandemi terkini. Dan untuk kelancaran webinar ini, kami mohon untuk seluruh peserta bisa mematikan mikrofon, di-mute agar bisa lancar semuanya dan tidak terkendala selama webinar. Dan nanti masih akan ada kesempatan setelah pemaparan materi dari narasumber Q&A di kolom chat ya. Baik, untuk selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada Ibu Anggraini Siwi SSI selaku Ketua Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia DPC Kabupaten Malang, sekaligus sedikit perkenalan tentang FPPI Kabupaten Malang. Silakan Ibu Siwi. Ya, Ibu Siwi. Selamat sore. Iya, selamat sore. Silakan Bu Siwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Hajah Hani Didik Gatot Subroto sebagai Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Malang, sekaligus sebagai Dewan Pertimbangan Cabang Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia di Kabupaten Malang. Yang terhormat Bapak-Bapak dari Plasma Hero yang sebagai narasumber, Dr. Kurniawan Taufik Kadafi, dan juga Bapak Fadli Kesuma sebagai Koordinator Gerakan 1000 Labu Plasma Konvalesen dari Plasma Hero, dan juga yang saya hormati ibu-ibu peserta hari ini yang menghadiri webinar luar biasa. Salam sehat selalu Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di acara hari ini. Puji syukur kita ucapkan, hari ini, sore ini kita masih bisa berkumpul di sore hari ini untuk menghadiri acara webinar ini. Dan kami dari FPPI melihat kondisi yang seperti ini, kami merasa tergerak untuk berkontribusi dan berperan serta. Karenanya itu kami bekerja sama dengan Kominfo Kabupaten Malang dan juga Plasma Hero menyelenggarakan acara ini dengan tujuan untuk memberikan informasi dan edukasi bagaimana kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang ibu yang berperan sentral ke dalam keluarganya bisa menjadi pahlawan untuk ketahanan kesehatan keluarga di masa COVID-19 ini. Dan sedikit mengenai FPPI adalah bahwa kami, Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia, adalah organisasi sosial yang mengintisarikan adalah untuk memberdayakan perempuan-perempuan Indonesia dari segala bidang. Berbagai bidang kami miliki, mulai dari keorganisasian, keekonomian, politik, hukum dan HAM, pendidikan, dan juga sosial budaya dan lingkungan hidup. Terutama adalah kami ingin meningkatkan ekonomi perekonomian ibu-ibu di Malang Raya ini. Demikian itu dari saya. Diharapkan nantinya edukasi dan informasi ini bisa disebarluaskan lagi dari ibu-ibu yang hadir
saat ini kepada tetangga-tetangga, kepada ibu-ibu yang lainnya yang sekarang nggak hadir di acara ini. Semoga kita sebagai ibu bisa menjadi peran sentral dalam keluarga untuk di dalam masa pandemi ini. Itu saja Ibu Yulia dari saya. Monggo saya kembalikan kepada panjenengan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu Siwi selaku Ketua Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia DPC Kabupaten Malang, sekaligus tadi sudah memberikan gambaran ya, sedikit gambaran berkaitan dengan FPPI. Apakah itu FPPI? Yakni Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia. Selanjutnya Bapak Ibu peserta webinar dan juga mitra pendengar Radio Kanjuruhan yang bergabung di sore hari ini. Ada sambutan dari Ibu Hajah Hani Didik Gatot Sumbroto, mewakili Ketua Tim Penggerak PKK, karena beliau adalah Wakil Ketua Tim Penggerak PKK, sekaligus beliau adalah Dewan Pertimbangan Cabang FPPI Kabupaten Malang. Silakan, saya persilahkan Ibu Hajah Hani Didik Gatot Sumbroto untuk memberikan kata sambutan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya. Yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Malang beserta seluruh jajaran pengurus. Yang sangat saya banggakan Ibu Ketua DPC FPPI Kabupaten Malang, Ibu Siwi. Yang sangat saya hormati pula Bapak-Bapak narasumber baik dari Plasma Hero ataupun pemateri yang lain. Yang sangat saya cintai Ibu-Ibu Tim Penggerak PKK Kecamatan, Ibu-Ibu Tim Penggerak PKK Desa yang ada di seluruh Kabupaten Malang. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sampai sore hari ini kita masih diberikan anugerah berupa kesehatan sehingga bisa mengikuti webinar dengan tema Ibu Tangguh Pahlawan Keluarga di musim pandemi 19 dalam keadaan sehat walafiat. Semoga salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang sangat saya banggakan dan sangat saya cintai, yang pertama izinkan atas nama Tim Penggerak PKK Kabupaten Malang menghaturkan terima kasih kepada FPPI Kabupaten Malang yang telah berinisiasi melakukan webinar dengan menghadirkan narasumber yang luar biasa untuk menambah hasanah ilmu dan wawasan ibu-ibu ketua tim penggerak PKK di tingkat kecamatan dan desa. Kita tahu bersama Ibu, kurang lebih 2 tahun lalu musim pandemi ini hadir di Indonesia dan di dunia. Berdasarkan data, hari ini Indonesia menempati urutan ke-15 untuk angka terkonfirmasi terbesar di dunia. Tentunya dengan angka ini, kita sebagai mitra pemerintah harus berbuat, tidak tinggal diam saja menyikapi situasi dan kondisi ini. Tentunya webinar ini merupakan salah satu upaya yang telah dilakukan oleh EPPI bekerjasama dengan Kominfo serta tim penggerak PKK Kabupaten Malang dalam rangka membekali, dalam rangka memberikan tambahan ilmu bagi kader-kader menyikapi situasi ini. Maka kami sangat berharap besar bahwa ke depan FPPI ini turut serta membangun SDM kader Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan maupun desa dengan menambahkan ilmu-ilmu yang luar biasa terkait COVID-19. Kita tidak pernah tahu COVID ini kapan berakhir, yang jelas kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa hidup kembali normal. Kembali terkait COVID-19 yang ada di Kabupaten Malang, dengan diterapkannya PPKM Mikro, kemudian PPKM Darurat, tentunya kader, melalui Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten, Kecamatan, Desa, merupakan garda dan organ yang sangat dibutuhkan oleh Satgas COVID di tingkat kabupaten, kecamatan maupun desa. Dengan skill dan pengetahuan yang cukup yang dimiliki oleh kader, diharapkan ini turut serta menurunkan angka terkonfirmasi
terkonfirmasi yang ada di Kabupaten Malang. Kita telah berupaya banyak, kita telah bekerja keras, bergandeng tangan dengan seluruh pihak, bagaimana angka di Kabupaten Malang bisa turun. Kita tidak bisa bekerja sendiri, kita butuh kerjasama dengan seluruh elemen. Maka pada sore hari ini, seluruh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, kecamatan, desa, dan seluruh kader dibekali ilmu tentang apa itu plasma hero, apa itu COVID-19, gejala apa yang muncul, kemudian bagaimana tindakan ketika ada orang-orang tercinta yang ada di sekeliling kita yang mengalami gejala baik ringan, berat, maupun kronis. Maka kami berharap ini adalah upaya yang bisa dilakukan oleh kader, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan, desa untuk turut serta berpartisipasi menurunkan angka COVID-19 di Kabupaten Malang. Semoga dengan dilaksanakannya webinar ini, kader memiliki pembekalan ilmu dan keterampilan yang cukup yang berasal dari narasumber yang sangat luar biasa, dan ini nantinya bisa dimanfaatkan di lingkungan yang ada di sekeliling kita masing-masing. Sekali lagi kepada FPPI, Kominfo, Mbak Julia, narasumber, saya atas nama Tim Penggerak PKK Kabupaten Malang mengaturkan ucapan terima kasih. Semoga webinar sore hari ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan ilmunya bisa bermanfaat bagi seluruh kader yang ada di Kabupaten Malang, yang ada di 33 kecamatan. Kiranya itu yang bisa saya haturkan. Semoga kehadiran FPPI bekerja sama dengan Tim Penggerak PKK Kabupaten Malang turut membangkitkan semangat kita untuk bersama-sama melawan COVID-19. Semoga kita sehat selalu, semangat selalu, dan semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Iya, untuk Ibu Hani barangkali bisa sekaligus membuka webinar pada kesempatan sore hari ini, silakan. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim serta senantiasa memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala, webinar tentang Ibu Tangguh Pahlawan Keluarga di musim pandemi 19 dimulai pelaksanaannya. Semoga Allah senantiasa memudahkan kegiatan kita semua. Terima kasih Ibu Hajah Hani Didik Gatot Sumbroto sudah memberikan kata sambutan dan sekaligus membuka dengan resmi untuk webinar kita sore hari ini dengan tema Ibu Tangguh Pahlawan Ketahanan Keluarga di musim COVID-19. Baiklah Bapak Ibu peserta webinar dan juga untuk mitra pendengar Radio Kanjuruhan yang bergabung, segera kita mulai acara inti kita untuk webinar Ibu Tangguh Pahlawan Ketahanan Keluarga di musim COVID-19. Ada dua materi yang akan dipaparkan oleh narasumber, di mana narasumber pertama akan menyampaikan materi tentang peran orang tua dalam mengenali gejala COVID-19 pada anak, dan materi kedua adalah tentang donor plasma konvalesen. Bapak Ibu peserta webinar, nanti narasumber akan memaparkan materi kurang lebih selama 20 menit. Kemudian lanjut Q&A, bisa tanya jawab melalui kolom chat yang tersedia, atau untuk mitra pendengar bisa bergabung di WA SMS Radio Kanjuran 081 333 977 ribu. Dan untuk yang bertanya juga bisa menuliskan pertanyaannya di dalam kolom chat, atau kalau ingin bertanya langsung bisa mengajukan terlebih dahulu di kolom chat, nanti akan saya urutkan dari para penanya. Baik, sekali lagi untuk melancarkan webinar di sore hari ini, mohon untuk tetap di mute ya mikrofonnya, supaya pemaparannya juga bisa berjalan dengan lancar. Saya persilakan untuk pemateri pertama, yakni Dr. Kurniawan Taufik Kadafi, yang akan memaparkan tentang peran orang tua dalam mengenali gejala COVID-19 pada anak. Beliau sangat luar biasa, sangat berkompeten, Dr. Kurniawan Taufik Kadafi, M. Biomed SPAK.
CV-nya panjang, nanti beliau sendiri yang akan menjelaskan dan juga presentasi berkaitan dengan materi yang akan disampaikan di kesempatan webinar ini. Selama 20 menit, saya persilakan Dr. Kurniawan Taufik Kandafi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Ibu Hani Dwi, selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Malang yang saya hormati, kepada Ibu Anggraini Siwi, selaku Ketua Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia yang saya hormati, kepada para panitia dari Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia. Izinkan saya share tentang COVID-19 pada anak. Suara saya terdengar ya? Jelas, dokter. Slide-nya sudah tampak? Ya. Baik. Jadi COVID-19 ini sangat dinamis ya. Dan saya sebagai orang yang berkecimpung pada pasien-pasien anak yang mengalami COVID-19 juga harus selalu update dalam segi keilmuan karena pergerakannya amat sangat cepat. Apabila kita bandingkan dalam 1 tahun yang lalu, banyak sekali perubahan-perubahan tentang kebijakan COVID-19 secara general. Nah, ini yang akan kita diskusikan sore hari ini ya, tentang bagaimana sih sejarah pandemi di dunia. Pernah ada pandemi atau tidak sih? Kemudian bagaimana COVID-19 di Indonesia? Dan bagaimana COVID-19 pada anak, serta yang mungkin sekarang kita perlu waspada adalah tentang isolasi mandiri COVID-19 pada anak. Jadi apabila kita merunut ke belakang, sebenarnya pandemi ini sudah pernah terjadi di beberapa tahun yang lalu ya. Yang paling kalau kita flashback ke 100 tahun yang lalu, dunia ini pernah mengalami kejadian yang mirip seperti keadaan sekarang ya. Pandemi flu Spanyol atau pagebluk flu Spanyol istilah bahasa Indonesianya. Konon di Indonesia pada waktu itu juga angka kematiannya sangat tinggi, dan apabila kita merunut sejarah, Jawa Timur ini merupakan salah satu tempat yang pada saat tahun 1918 sampai dengan 1921 itu angka kematiannya tertinggi se-Hindia Belanda, pada waktu itu masih Hindia Belanda. Lalu bergerak lagi, 30 tahun kemudian muncul tahun 57, ada namanya flu Asia. Namun basic virusnya berbeda dengan virus yang sekarang. Kalau 100 tahun yang lalu, ini tepat 100 tahun yang lalu, yang muncul adalah, yang menjadi pandemi adalah influenza virus. Tahun 57 juga influenza virus, kemudian 10 tahun kemudian muncul flu Hong Kong. Basicnya juga sama, adalah influenza virus. Kemudian 40 tahun kemudian muncul lagi pandemi flu, yaitu H1N1 kalau pernah ingat tahun 2009, tapi tidak begitu luas. Itu juga basicnya adalah influenza virus. Kemudian pandemi yang berikutnya adalah tahun 2019, yaitu pada akhir Desember tahun 2019, ini adalah SARS-CoV-2, Severe Acute Respiratory Syndrome, Coronavirus 2. Kenapa tuh? Nah, nanti saya akan jelaskan. Ini keadaan flu Spanyol tahun 1918 ya. Di Inggris, di Amerika, bahkan mereka sampai mencari nurse, sampai mencari perawat. Saking banyaknya perawat yang meninggal pada waktu itu. Dan situasinya sama. Ya, kita flashback kembali 100 tahun yang lalu bahwa sekarang pun kita butuh banyak tenaga kesehatan karena banyak yang gugur, karena banyak yang kelelahan, banyak yang positif. Ya, akhirnya kita mencari banyak sekali relawan untuk membantu keadaan seperti sekarang. Nah, bagaimana coronavirus itu sendiri menyebabkan terjadinya outbreak? Sebenarnya kalau kita pernah ingat tahun 2002, itu Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus pertama ya. Jadi coronavirus pernah menyebabkan terjadinya outbreak ya, tapi tidak sampai terjadi pandemi luas seperti sekarang. Pada saat itu terjadi di Cina. Epicentrum primernya di Cina. 50-80% anak itu dilaporkan karena faktor keluarga, namun 2% anak itu tanpa gejala. Angka kematiannya, case fatality rate-nya adalah 6 sampai dengan 17%. Secara umum, anak 0%, tidak ada yang mengalami kematian. Kemudian tahun 2012, ya, ini juga sama, pernah dengar MERS, Middle East Respiratory Syndrome, MERS ya, zaman dulu. Orang yang umroh dikhawatirkan membawa virus.
basicnya coronavirus. Jadi sama. Pada waktu itu cepat selesai, namun sebenarnya angka kematian pada anak kalau yang MERS ini cukup tinggi, sekitar 6%. Bahkan kemudian muncul kembali pada tahun 2014 kalau nggak salah, tapi hanya di Korea pada waktu itu kemudian lenyap kembali. Dan yang terakhir adalah sampai saat ini kita terjadi COVID-19 ya, coronavirus disease yang sedang outbreak akibat coronavirus. Nah, bagaimana coronavirus itu bisa menyebabkan terjadinya permasalahan? Jadi coronavirus tersebut itu ternyata menempel pada reseptor. Reseptor itu penangkap atau penerima virus. Ya, itu ada di berbagai macam organ, di saluran cerna, kemudian di paru-paru, kemudian ada di hidung. Nah, saat ini yang kita mesti waspadai adalah keadaan-keadaan anak, ini karena kita bicara anak, dan semuanya di sini adalah orang tua. Anak itu saat ini yang paling sering ya muncul positif COVID itu keluhannya adalah demam, batuk, pilek, diare. Jadi udah demam, batuk, pilek, diare. Lalu bagaimana membedakan ini batuk, pilek, diare karena COVID maupun karena bukan? Nah, kita nanti coba akan melihat. Nah, dampaknya adalah cukup luas sekali. Saya ingat pada saat bulan Februari saya masih di Singapura pada waktu itu sudah mulai heboh sebenarnya, Wuhan sudah mulai muncul. Nah, orang-orang Singapura sudah kasak kusuk ini bakal outbreak cukup hebat nanti. Saya pada waktu itu juga tidak terlalu kepikiran bahwa akhirnya dampaknya seperti sekarang. Begitu Maret, ternyata Indonesia sudah masuk virus tersebut. Kemudian April dan lain sini berkembang cepat sekali COVID-19. Saat ini di dunia, data tanggal 14 Juli tahun 2021, itu ada 187.519 orang, 519.798 orang yang terinfeksi, 187 juta. Hampir satu negara Indonesia. Negara kita kan 200 juta kan. Hampir satu negara Indonesia yang terkena COVID. Dengan 4 juta mengalami kematian. Dan ini update terbaru. Dulu, sekitar bulan Januari, Desember, Indonesia itu selalu di bawahnya Filipina. Asia Tenggara itu di bawahnya Filipina secara global. Walaupun angka kematian kita pada anak tertinggi, awal-awal se-Asia Pasifik kemudian sedunia, tetapi angka keseluruhan itu di bawah Filipina. Namun sekarang kita tertinggi pertama di Asia Tenggara, nomor 2 se-Asia. Setelah India, India lihat nomor 2. USA, Amerika Serikat nomor 1, kita nomor 15. Nah, kalau dilihat bulat-bulat ini adalah merupakan circle atau kisaran kasus yang terkonfirmasi per negara. Ya, Indonesia terutama di Jawa dan di Bali, makanya pembatasan pergerakan manusia itu difokuskan di Jawa dan di Bali karena dia dari grafiknya memang yang paling banyak adalah di Jawa dan di Bali. Ya. Nah, ini angka Asianya cukup tinggi. Jadi kalau dibandingkan dengan Eropa, dengan Timur Tengah, Amerika Utara, mereka sudah mengalami gejolak pada saat awal-awal tahun dan sekarang sudah mulai melandai. Tapi justru ketika situasi semacam itu, India meningkat, kemudian disusul Indonesia meningkat. Nah, bagaimana kabar peningkatan ini? Nah, kabar peningkatan ini dihubungkan dengan varian Delta. Ini adalah penyebaran varian Delta yang terbanyak. Bayangkan kita sudah melampaui India sebagai pabriknya varian Delta. Singapura proporsinya tinggi karena mereka jumlah penduduknya sedikit, namun yang miris adalah Indonesia. Indonesia cukup tinggi, bahkan melampaui capaian dari India yang menjadi penyebar pertama adanya varian Delta. Tesnya, nah harusnya ketika suatu negara sedang dilanda kasus yang sebegitu banyaknya, kita harus memetakan mana yang sakit, mana yang tanpa gejala, mana yang terkonfirmasi dengan gejala gejala ringan, gejala sedang. Nah, ini tes di Indonesia sampai saat ini dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara kita masih di pertengahan. Ini sudah jauh lebih baik. Karena kemarin-kemarin tes di Indonesia itu paling rendah dibandingkan dengan negara yang lain di Asia. Nah, hasil tes positif gimana? Jelas Indonesia paling tinggi dibandingkan dengan negara lain. Myanmar ini dampak situasi politik ya, di sana ada kudeta sehingga menyebabkan mereka tidak stabil, tapi yang pasti kita bisa lihat bahwa Filipina sudah jauh lebih rendah angka positivity rate-nya dibandingkan dengan Indonesia yang kian menanjak.
bagaimana kasus kematian? Ini kasus kematian ya. New confirmed COVID-19 death per million people. Jadi kasus terkonfirmasi kematian per 1 juta orang. Indonesia paling tinggi. Malaysia juga sedih ya. Ya, peringkat kedua, lagi-lagi Myanmar, Filipina. Filipina ini prestasi kita lihat di akhir bulan Februari, di saat yang lain cukup rendah, Filipina tinggi sendiri pada waktu itu. Tapi mereka segera berbenah, akhirnya mereka bisa menekan angka itu. Nah, Indonesia tidak siap. Nah, kalau dilihat ini angka vaksinasi ya. Indonesia vaksinasinya lagi digeber betul, udah lumayan cukup naik ya, dengan per penduduk yang sebegitu banyak seperti di Indonesia dibandingkan dengan Singapura, jelas lebih gampang. Singapura ini ibaratnya Jabodetabek ya, mereka hanya memvaksinasi orang Jakarta, Bogor, Tangerang ya. Kalau di Indonesia sebegini luasnya memang PR-nya lebih banyak. Nah, ini negara-negara yang 10 besar dengan cakupan vaksinasi terbanyak. Bagaimana kabarnya COVID-19 di Indonesia? Nah, kita lihat nih, sebenarnya Indonesia itu sudah mengalami fase yang lumayan bagus pada akhir Februari, Maret, April. Jadi kasusnya melandai betul. Namun, ya pergerakan orang tidak bisa dibohongi. Begitu ada Lebaran, orang semuanya mudik. Kita lihat angkanya cukup tinggi. Apakah ini merupakan second wave? Nah, kita belum pernah merasakan gelombang pertama setinggi apa ya. Tapi kalau dibandingkan dengan Januari dia puncak, ada 2 puncak di situ, tapi puncaknya udah keterlaluan yang Juli. Ya, ini juga angka yang meninggal relatif cukup banyak dan angka sembuh sayangnya menurun tuh yang terakhir-terakhir. Harusnya meningkat, mudah-mudahan nanti lebih banyak yang meningkat. Nah, sampai saat ini per hari kemarin saya akses data ini bisa diakses oleh siapapun di covid19.go, bukan .co, .go.id, itu ada 2.726.803 dengan angka kematian 70.152 orang. Bahkan satu hari bisa sampai angka positif 20.000, yang kita mesti waspadai. Dan karena konsennya varian-varian baru ini menyebabkan masalah, maka saya coba untuk mendeskripsikan sebenarnya apa yang dimaksud dengan varian. Nanti kita akan lihat bahwa pada September tahun 2020 itu ternyata virus primer atau virus yang native atau virus yang original ya, mengalami perubahan bentuk materi genetik sehingga menjadi B117 yang ditemukan di Inggris. Pada saat itu orang sudah ketakutan. Kemudian di Amerika Selatan mengalami mutasi, kemudian di Brasil mengalami mutasi, kemudian di India pada saat itu berhubungan dengan peristiwa keagamaan di Sungai Gangga pada waktu itu. Akhirnya terjadi spreading atau penyebaran yang amat sangat luas di seluruh dunia. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana varian Delta berperan. Jadi terdeteksi pada bulan Oktober tahun 2020, peningkatan kasusnya amat sangat cepat dan ini ya, dia lebih transmissible, lebih menyebar 50-60% dibandingkan dengan varian yang pertama. Dulu yang paling banyak terkena adalah golongan-golongan geriatri atau manula, lanjut usia. Tapi sekarang rekan-rekan saya, teman-teman saya banyak sekali yang terkena. Ya. Dan ini dikhawatirkan mengurangi efisiensi dari vaksin. Tapi ini belum terbukti. Jadi bagaimana kita bersikap? Tidak divaksin akan terinfeksi, divaksin ada kemungkinan kecil mengalami penurunan efikasi tapi tetap mempunyai kekebalan. Jadi pilihannya gimana? Harus vaksin. Nah, apa keluhan yang paling banyak? Keluhannya adalah sakit kepala, nyeri tenggorokan, kemudian pilek, demam tinggi, batuk, habis itu terjadi suatu keadaan desaturasi. Itu keadaan varian Delta. Dan kita juga belum bisa membuktikan apakah efisien. Tapi menurut saya, vaksinasi ini merupakan salah satu upaya manusia untuk mengeblok penyebaran coronavirus. Mau varian apapun, kita mesti ngeblok dengan vaksinasi. Jadi kalau ada orang takut untuk dilakukan vaksinasi, dampaknya adalah semua orang sudah tercover antibody, beliaunya sendiri yang akan bisa terinfeksi. Nah, bagaimana varian itu muncul terjadi? Jadi semakin tinggi jumlah orangnya, semakin banyak yang terinfeksi, maka virus itu akan berusaha untuk bertahan hidup. Bagaimana caranya? Caranya gimana? Caranya dia akan merubah materi genetik agar tidak dimatikan oleh sistem imun manusia. Jadi dirubah oleh
oleh virus itu sendiri. Virus itu pintar, sehingga akhirnya dia tidak terkenali oleh antibodi yang ada di dalam tubuh. Dampaknya apa? Dia semakin membabi buta. Contohnya seperti ini. Ini adalah perubahan materi genetik sesedikit apapun, itu sudah menyebabkan terjadinya bentuk varian baru. Kalau kita lihat ini gambaran gamblangnya ya, di atas itu primernya atau originalnya. Begitu yang di bawah materi genetiknya berubah sedikit dari warna merah, kemudian putih-putih menjadi putih hijau putih, yang di tengah berubah bentuk variannya. Nah, mutasi ini bisa yang berpengaruh terhadap dua faktor, menjadi lebih ringan, akhirnya tidak menimbulkan dampak kematian, atau menjadi lebih berat. Ini jalan ceritanya dari materi genetik yang diambil dari mahkotanya, kemudian dilihat genetiknya, karena spike protein itu salah satu materi genetik ada di titik situ, ya, di spike protein. Nah, kalau dilihat UK varian B117 atau orang sering bilang Ken, itu ada materi genetik N501Y. Begitu sampai di Afrika Selatan sudah berubah bentuk ketambahan E484K. Ya. Kemudian Brasil variannya itu yang materi kuningnya mendekat. Ya, berubah menjadi P1. India sudah berubah lagi. Jadi perubahan dari primer itu menjadi mutan. Mutan itu adalah varian baru dari coronavirus. Dan kebetulan yang India bawa sampai ke Indonesia ini, oleh siapa saya tidak tahu, itu menjadikan dia lebih transmissible, dia menjadi lebih gampang untuk menginfeksi orang. Nah, kita masuk ke bagian anak. Berapa sih jumlah populasi anak yang terkena COVID-19 di dunia? Dari total orang terinfeksi itu hanya sekitar kurang dari 5% yang terkonfirmasi. Dan kurang dari 0,1% yang meninggal. Namun, masalahnya di Indonesia, ini kita ngomong dunia, nih rata-rata. Jadi di dunia rata-rata kurang dari 5% yang anak-anak yang positif, dan yang meninggal kurang dari 0,1%. Namun di Indonesia 12,9% yang positif. Jadi sebenarnya kita itu dilingkupi anak-anak yang positif, dan yang meninggal cukup miris 1,1%. Ini yang dikhawatirkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia, semakin lama semakin tinggi. Kalau boleh bercerita, ketua kami Dr. Aman kemarin bercerita, dalam mingguan biasanya itu kasus baru itu nggak lebih dari 5.000 ya. Kalau sekarang sudah nambah, setiap minggu itu nambah 13.000 se-Indonesia, 13.000. Dulu angka kematiannya 5, 6, 7 gitu, sekarang hampir angka kematiannya per minggu udah 100 anak. Nah, ini yang cukup mengkhawatirkan. Nah, kalau kita melihat pembandingnya USA, Amerika Serikat, itu angka kematiannya berapa? 1,5% dengan luas negara yang begitu luas. Italia 1,8%, Spanyol 3, ini data yang sebelum varian Delta masuk ke negara mereka. Gambarannya gimana sih? Nah, ini gambarannya ya. Bapak Ibu bisa lihat yang menggunakan gambar paling atas itu adalah gambar kakek-kakek. Kemudian yang kedua, urutan kedua yang strip-strip ini adalah gambaran Nah, ini gambaran manula ya, geriatri. Ini usia produktif seperti kita. Ini anak-anak. Kalau dilihat, exposure pertama di sini, orang akan muncul gejala berupa udah nyeri tenggorokan, demam, itu hari keberapa sih? Antara hari ketiga sampai hari kelima dari paparan virus. Kemudian dia puncak tertinggi di hari ke-7 sampai hari ke-10. Habis itu anak melandai turun. Orang dewasa menetap sampai 3 mingguan. Kemudian kalau manula meningkat. Ini siklus normal pada saat new varian itu belum sampai ke Indonesia pada saat itu, atau varian-varian ini kita menggambarkan siklus originalnya. Nah, dampaknya pada saat itu kan banyak orang-orang lanjut usia yang meninggal, anak-anak menurut beritanya banyak yang ringan dan sedang gejalanya. Nah, kalau dewasa 50-50, ada yang menjadi berat, ada yang ringan. Nah, berapa persen angka di dunia ini? Penelitian di Colorado, Amerika Serikat ada di 3%, dan yang berat yang membutuhkan critical care 16,7%, lumayan besar.
Nah, pertanyaan kepada kami yang sering terjadi adalah bagaimana batuk pilek anak COVID bedanya sama yang bukan COVID. Ini kriteria yang dibikin WHO, kemudian diadop oleh Kemenkes. Kita lihat, suspek itu curiga. Kapan seorang dicurigai mengalami COVID-19? Apabila memenuhi kriteria klinis dan epidemiologi. Klinis itu apa? Demam dan batuk. Batuk akut ya batuk barusan terjadi. Atau ada 3 atau lebih kondisi. Anak batuk, demam, lemas, sakit kepala, nyeri tenggorokan, pilek, sesek, dan lain sebagainya. Dan dia bertempat tinggal di daerah yang tinggi penularan virusnya, itu yang resiko tinggi penularan virusnya cukup tinggi, kapan saja dalam 14 hari. Malang gimana? Wah, Malang kasusnya naik terus. Berarti secara epidemiologi Malang masuk kriteria. Atau bertempat tinggal atau bepergian di transmisi komunitas. Lihat aja tetangga kanan kiri dalam satu desa, berapa orang yang meninggal mendadak tanpa jelas sebabnya. Itu kemungkinan adalah merupakan transmisi komunitas. Atau bekerja di layanan kesehatan seperti saya yang setiap hari ketemu sama pasien. Kemudian begitu pasien kita periksa, habis itu baru bilang, maaf dok, ini ibunya terkonfirmasi, jadi saya mesti gimana? Nah itu kriteria epidemiologis. Kalau saya mengalami batuk pilek atau anak mengalami batuk pilek dengan dia tinggal di tempat epidemiologis seperti ini, ya suspek. Makanya jangan komplain kalau di swab, karena memang ini kriterianya WHO punya. Yang kedua, kalau datang dengan keluhan radang paru berat atau penyakit pernapasan yang berat, ada batuk, ada demam 10 hari terakhir dan memerlukan opname, itu juga mesti disuspek. Atau kalau swab antigennya positif, namun dia tinggal di suatu daerah yang tidak ada orang masuk, sehingga kriteria epidemiologisnya tidak terpenuhi. Nah ini suspek. Probable itu kalau batuk pilek iya, kontak dengan probable iya, atau di dalam klaster itu tetapi belum swab misalnya, dia probable. Atau batuk, tetapi foto ronsennya sudah khas COVID-19, probable. Atau tiba-tiba membau apapun nggak bisa kebau, anosmia, sudah, ini probable. Kemungkinan kuat ke arah COVID. Bagaimana COVID? COVID itu nggak usah PCR sebenarnya. Ini kita lihat aja. Kalau dengan nucleic acid amplification test atau PCR positif, jelas terkonfirmasi. Atau swab antigen positif, dan dia ada gejala batuk pilek, tempatnya ada di daerah yang area transmisi COVID. Oh, RT saya nggak ada, jangan bilang RT, karena begitu kita bergerak meninggalkan RT kita itu sudah daerah transmisi. Jadi dengan swab antigen positif saja WHO sudah bisa ngomong ini terkonfirmasi. Atau tanpa gejala, karena ada anggota keluarga yang positif, saya di swab positif. Udah, ini terkonfirmasi kita. Nah kalau terkonfirmasi itu, nanti tapi dia tanpa gejala isolasi mandiri untuk mengobservasi kapan saya akan menjadikan masalah bergejala atau tidak, atau selesai siklus selesai atau gimana. Nah, awal-awal saya menulis dalam suatu jurnal internasional tentang kesulitan diagnosa pada anak di Indonesia. Karena gambaran labnya tidak khas. Mau COVID nggak COVID, hampir sama. Batuk pileknya sama, diarenya sama. Pada saat itu PCR amat sangat jarang. Ini saya menulis pada bulan April tahun 2020 pada saat itu. Tapi alhamdulillah semakin kesini kita semakin gampang untuk mendapatkan. Tapi kalau ditanya, dok ini anak saya kan batuk pilek biasa kan, bukan batuk pilek COVID. Kalau tidak dilakukan pemeriksaan swab PCR atau antigen ya kita tidak pernah tahu. Nah, keluhan apa yang sering muncul? Yang pertama adalah demam. Ini paling banyak. Jadi kalau ada anak demam, kemudian batuk. Yang kedua adalah tanpa gejala. Loh, kok bisa tahu? Ya karena anggota keluarga semuanya positif, artinya anak diswab. Yang berikutnya adalah pilek. Nah, ini yang sudah dibahas Indonesia kan. Jadi klasifikasinya adalah tanpa gejala, ringan, sedang, berat, dan kritis. Kalau tanpa gejala, ya hanya dari hasil pemeriksaan SARS-CoV-2 positif. Kalau ringan apa? Ada demam, fatigue itu nggak enak badan, nyeri otot, batuk, nyeri tenggorokan, bersin, pilek, atau mual, muntah, nyeri perut. Nah, beberapa pasien yang datang itu keluhannya adalah ini, muntah-muntah diare, begitu di swab positif. Kemudian ada yang gejala sedang, seperti pneumonia atau radang paru, batuk, demam, sesak. Nah, itu udah masuk sedang. Kalau berat, saturasi turun. Kalau sekarang targetnya bukan 92. Kalau di rumah 95, karena kalau 92 nanti telat. Kalau target di rumah sakit 92 masih banyak orang awasi, tapi kalau di rumah 90
5% saturasi. Nah, selain itu, anak ini bermasalah adalah namanya MIS-C. Apa itu MIS-C? Multi System Inflammatory Syndrome in Children. Jadi pasien yang sedang mengalami COVID atau sudah selesai COVID, ini masih bisa menimbulkan masalah. Saya mendapatkan 2-3 kasus. Antibodinya positif, virusnya sudah nggak ada, tapi terjadi reaksi peradangan hebat pada sistem-sistem di dalam tubuh. Di mana saja? Di jantung bisa. Kemudian yang kedua adalah di pembuluh darah bisa. Makanya salah satu tanda MIS-C ini tidak butuh positif pada swab PCR atau antigen, tetapi antibodi saja bisa, atau antigen saja bisa, atau PCR positif bisa. Tandanya selesai dia dinyatakan COVID, dalam rentang 3 minggu kemudian didapatkan demam yang nggak turun-turun, muncul ruam, belek ya, atau konjungtivitis, tetapi yang bukan purulenta, yang bukan nempel-nempel itu, tapi matanya kemerahan, ada hipotensi, kemudian ada gambaran pemeriksaan pada fungsi jantung bermasalah, atau masalah di sistem saluran pencernaan berupa diare muntah. Nah ini kita mesti curiga. Dokter pasti akan memeriksa namanya marker peradangan atau tanda peradangan, membuktikan bahwa ini bukan infeksi bakteri, dan terdapat bukti COVID. Nggak harus PCR kalau yang MIS-C. Di sini suatu proses peradangan pasca COVID atau sedang COVID. Nah tandanya seperti ini. Jadi lidahnya bisa seperti stroberi ya, kemudian pipinya kemerahan, ruam pada tangan, matanya mengalami nerocok. Nah sebenarnya virus itu sebesar mana sih? Kita lihat rambut kita itu besarnya 60 mikron. Debu itu kurang dari 10 mikro, bakteri itu kurang dari 2,5, virus ini adalah kurang dari 1 mikro. Jadi kalau kita melihat debu itu 1/10-nya di situ. Sehingga ketika orang terinfeksi dan kemudian batuk, wah, kalau pernah tahu batuknya COVID itu kasihan sekali, nggak berhenti-berhenti. Yang membuat nyeri dada dan lain sebagainya, saturasi turun adalah karena salah satunya kerusakan pada sistem saluran pernafasan yang begitu hebat. Dan pada anak, hati-hati, COVID itu kalau di swab negatif, atau awalnya dia positif, kemudian negatif, tetapi anak masih mencret, virus ini bisa bertahan di dalam feses atau tinja bisa sampai 3-4 minggu. Jadi kita mesti hati-hati. Ya, nah kerusakannya di level mana? Bisa di paru-paru, bisa di bile duct, kemudian di usus, seperti itu. Dan di air mata juga ada ternyata. Dan swab konjungtiva itu positif di air mata. Jadi andai kata angka masih tinggi, kemudian anak dikelompokkan menjadi satu, yang satu nangis, ternyata dia ada sakit COVID dan cukup berbahaya karena bisa menyebar lewat air mata. Cuma dia waktunya di air mata itu nggak begitu lama, dia 1-2 hari udah. Oleh karena itu kita perlu melakukan langkah pencegahan apa? Yang menjaga jarak. Dengan menjaga jarak itu, kalau kita ngobrol pakai masker, tanpa pakai masker dari 1 meter, 12,8% 12,8% proteksinya. Ya, kemudian kalau resiko penularannya, sorry. Jadi kalau kurang dari 1 meter, 12,8% resiko penularannya. Kalau tidak memakai masker, 17,4%. Jadi kalau kurang dari 1 meter dan tidak pakai masker, berapa persen? Sudah hampir 25 lebih, 30% hampir pasti kena terinfeksi. Namun dengan menjaga jarak 1 meter, lebih rendah resiko tertularnya 2,6. 2 meter lebih rendah lagi. Ditambah memakai masker 3,1%. Jadi oleh karena itu ada kebijakan social distancing dengan tujuan mengurangi risiko infeksi. Social distancing ditambah dengan pakai masker cukup memproteksi. Dan kemudian cuci tangan jangan lupa. Nah, ini para orang tua. Jadi mesti ngapain kalau kita dari luar rumah? Kalau keluar rumah mesti pakai masker. Namun, ya, sebelum masuk rumah, struk ya, kalau kita beli di toko atau apapun, buang di tempat sampah. Cuci tangan dulu, siapkan hand sanitizer atau cuci tangan di depan, kemudian alas kaki lepas. Tidak boleh kontak dengan anak dulu sebelum mandi. Kemudian jangan langsung duduk atau ke tempat tidur karena ini cukup berbahaya. Nah, bagaimana isolasi mandiri pada anak? Jadi ini yang didapat dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadi kalau mau isolasi mandiri, itu kalau gejalanya dia sesak, demam. Kalau demam masih bisa, tetapi kalau sudah sesak nggak, sebaiknya jangan isolasi mandiri. Karena kriteria boleh isolasi mandiri adalah tanpa gejala atau asimptomatik. Yang kedua adalah
Kalau gejalanya ringan, contohnya hanya batuk, pilek, demam, ya, anak masih aktif dan masih bisa makan. Kalau udah dehidrasi sekali harus masuk rumah sakit. Saturasi dalam keadaan istirahat masih di atas 95%, tidak ada desaturasi, artinya tidak ada penurunan saturasi oksigen atau kandungan oksigen dalam tubuh, tidak ada sesak, dan ketika batuk dilatih. Batuk yang betul itu ditutup dengan tisu atau jadi tangan kita dengan lengan atas seperti itu. Atau seperti ini. Kemudian memantau keluhan. Kita selalu menanyakan kepada anaknya, rasa nyeri dada atau tidak, diukur suhu 2 kali sehari. Dan tentunya ventilasinya bagus. Jadi jendela itu mesti terbuka. Nah, orang tua harus mengenali bahwa anak ini mengalami gejala COVID itu apa yang tadi saya jelaskan, demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak. Kapan kita harus waspada bahwa pasien anak atau anak ini harus ke rumah sakit? Satu, kalau dia tidur terus nggak bisa dibangunkan. Ini oksigen kotak sudah turun ini. Yang kedua, anaknya nafas cepat, ya, susah nafas, tersengal-sengal, hidung kembang kempis, hati-hati, ada cekung di dada. Nah, ini namanya retraksi. Oksigen diukur rendah dibanding di bawah 95%. Tiba-tiba kejang. Nah, mata merah, ruam leher bengkak itu yang MIS-C tadi. Ada demam lebih dari 7 hari, makan minum sudah nggak mau, udah ini indikasi untuk masuk rumah sakit. Masalahnya sekarang ruang COVID itu sangat-sangat susah. Sehingga kita jauh harus lebih baik melakukan pengenalan sejak dini. Kencingnya berkurang. Apa yang perlu disiapkan di rumah termometer? Kalau demamnya terus-menerus, nah itu indikasi salah satu yang perlu dipertimbangkan apakah terjadi perburukan enggak. Oximetri, murah. Harga oximetri sekitar berapa sih sekarang, 100-200. Tapi beberapa waktu ada postingan yang kita mesti harus cek betul ya, ini berfungsi atau tidak. Yang disiapkan di rumah, vitamin apa saja silahkan, obat penurun panas dan zinc. Dan protokol ini protokol secara keseluruhan. Jadi kalau yang namanya isolasi mandiri ini bukan nggak kerja tetapi tetap kemana-mana, isolasi ya tetap stay di rumah, tidak boleh berinteraksi dengan tetangga. Gunakan masker selama isolasi mandiri. Jaga jarak 1 meter dengan orang lain, kamar terpisah. Pertanyaannya adalah, andai kata orang tuanya negatif, anaknya positif, masih bisa ngasuh anak nggak? Masih bisa. Tapi orang tua mesti pakai APD, alat pelindung diri, pakai masker. Tidurnya boleh 1 kamar, boleh, tapi jaraknya 2 meter. Seperti itu. Dan setiap kali melakukan aktivitas, setelah ketemu sama anak, kita mesti cuci tangan. Nah, siapa yang dipilih mendampingi anak? Jangan pilih orang yang rentan. Artinya dititipkan kepada neneknya, dititipkan kepada orang yang punya komorbid. Hati-hati. Karena pilek ini pilek yang mematikan masalahnya. Jadi pilih yang orang yang resiko komorbidnya rendah, resiko faktor perburukannya rendah. Tidak punya komorbid, masih muda, seperti itu ya. Kemudian cuci tangan dengan air mengalir. Tadi etika batuk, mengukur suhu 2 kali sehari, mengecek saturasi oksigen, laju nafas ya, nafasnya dihitung. Kemudian berapa pasien itu mesti harus dihitung betul ya, laju nafasnya seperti apa. Kemudian memberikan ASI pada bayi, memberikan makanan yang bergizi pada anak, dan berjemur jam 10 ya. Kemudian dengan memantau. Apakah dengan berjemur saja mati? Tidak. Berjemur paling tidak suplai vitamin D-nya meningkat, imun sistemnya menjadi lebih baik, sehingga bisa melawan COVID menjadi lebih maksimal. Harus pakai masker untuk anak usia di atas 2 tahun. Saya sering ketemu dengan ibu-ibu yang berobat gitu ya. Menggunakan masker ini habit. Jadi kalau sedang ngobrol sama saya, kalau saya lihat tingkahnya pasti diturunin ke bawah, berarti tidak terbiasa pakai masker. Gini ya dok ya, turunin. Berarti nggak terbiasa. Nah ini mesti jadi habit. Dan selalu saya ingatkan, maaf Bu, pakai masker. Kenapa? Karena ruang periksa kita itu kan ruang periksa yang dipakai banyak orang. Pasien masuk belum tentu tahu kalau ini awal COVID kan nggak tahu kita. Nah kalau misalnya nganter aja maskernya diturunin, kemudian hirup udara di sekitar tempat praktek itu kan cukup bahaya. Makanya saya ingetin, maskernya Bu, maaf ya itu. Nah ini harus dibiasakan. Jadi kalau orang terbiasa ngomong mesti diturunin maskernya, atau pergi keluar rumah saya selalu bawa masker, tetapi maskernya dicantolin di leher seperti ini, yaitu yang terjadi di Indonesia, angkanya semakin naik. Makanya kita ngasih contoh kepada anak kita. Ya, kalau di bawah 1 tahun,
misalnya belajar pakai masker bisa, silahkan. Tapi kalau nggak bisa gimana caranya? Pakai stroller atau pakai kereta kalau mau pergi. Kalau sekarang saya tidak anjurkan untuk pergi kemana-mana. Dahsyat sekali, antrian di IGD bisa sampai 40-50 pasien tidak dapat tempat. Jadi anak-anak mending di rumah saja. Nah, ini ada satu penelitian di rumah sakit besar di Indonesia. Dia menswab gagang pintu, wastafel, ternyata ada COVID-nya. Makanya kita mesti harus waspada ya, tempat-tempat yang biasanya dipakai secara umum disemprotin. Karena resikonya di situ ada resiko untuk tertular COVID. Nah, jadi kesimpulannya adalah COVID-19 pada anak saat ini meningkat. Berapa angka peningkatan di Malang Raya? Kami kumpulkan bareng-bareng dengan dokter anak yang lain dari Blitar, Malang, Kabupaten Malang Kota, Pasuruan. Kita naik 500% untuk anak. Jadi biasanya per minggu kita bisa mengumpulkan hanya sekitar, mungkin ya, sekitar dapat 10-12 itu sudah banyak. Sekarang kemarin dalam 1 minggu bisa terkumpul 285-300 anak terkonfirmasi. Jadi kadang gini, Dok, jangan kasih kami kabar buruk terus, tapi kasih kami semangat agar imun kami meningkat. Iya, memang mesti harus seperti itu, tetapi kita harus waspada nih, di sekitar kita itu sudah banyak yang positif. Jangan sampai kita terlena dengan berita gembira tetapi tidak pernah berani untuk menghadapi kenyataan bahwa memang angkanya sedang meningkat. Ada satu titik seperti halnya di bulan Maret, April tahun lalu yang kita rendah, ya kita sudah nggak akan ngomong tentang kasusnya naik lagi, enggak. Namun kan muncul masalah baru. Sama, saya sering sering ditanya ketika menjadi pembicara, dokter ini dipolitisir nggak sih? Ketika anak mau sekolah, kok pasti angkanya tinggi? Nah, jawaban saya adalah karena bulan Juli, ketika anak masuk di beberapa tahun belakangan ini adalah setelah Lebaran. Kalau orang tahan diri tidak mudik, mungkin tidak akan terjadi seperti ini sebegitu tingginya. Ini mau nggak mau, dipungkiri atau tidak dipungkiri, pergerakan manusia sangat menentukan sekarang. Orang dari luar negeri pulang, nggak ngerti kontak sama orang yang bawa varian-varian baru. Makanya dibutuhkan disiplin tinggi dalam mengantisipasi COVID-19 yang meningkat. Ya. Mau denial model apapun, mau menolak model apapun, tapi kematian sudah semakin dekat di sekitar kita. Itu yang saya rasakan sendiri. Sebagai tenaga kesehatan, kadang-kadang berangkat kerja itu seperti berangkat mau perang. Teman saya udah kena, mudah-mudahan saya terlindungi, seperti itu. Nah, pada saat isolasi mandiri, orang tua harus tahu kapan membawa ke rumah sakit. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Kurniawan Taufik Kadafi, M. Biomed SPAK, staf pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Di Q&A kita berikan sesi tanya jawab, kesempatan untuk peserta webinar untuk bisa menyampaikan pertanyaannya di kolom chat, atau juga yang ingin bertanya langsung silakan. Bisa saya lihat dulu di chat kita sudah ada yang bertanya. Dokter, ini kami ingin mengetahui perbedaan antara tes PCR swab antigen dan genus. Ini dari Ibu Reni Daniel. Silakan, dokter, bisa langsung ditanggapi. Mungkin prinsipnya. Jadi yang membuat genus itu sendiri itu teman satu angkatan saya. Sebenarnya asli Malang beliaunya. Kita mesti bangga. Yeah. Tapi kemudian menjadi staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada karena spesialisasinya diambil beliau ngambil di sana. Nah, hampir sama sebenarnya prinsip kalau PCR sebagai gold standar itu adalah dia menangkap materi virus kemudian amplifikasi itu dikuatkan. Jadi yang lemah, misalnya terdeteksi tapi deteksi lemah, kemudian dikuatkan sampai dengan muncullah materi virus itu yang terdeteksi. Kalau antigen itu adalah bagian dari part virus yang ada di dalam tubuh yang ketika di swab ketangkap. Makanya standarnya atau standar tingginya tetap di PCR. Kenapa? Karena dia baca semua virusnya, gampangannya gitu. Kalau antigen baca sebagian daripada virusnya.
Jadi logikanya kalau swab antigen sudah positif, PCR negatif, bisa namanya false. Ngambilnya cuma di ujung aja, tidak sampai di belakang. Ngambil di tenggorokan hanya di mulut, tapi titik sasaran virusnya tidak keambil. Nah, mana yang dianggap? Yang dianggap adalah yang hasilnya positif. Jadi bukan yang hasilnya negatif, karena itu akan memberikan kebahagiaan semu pada kita. Wah, saya PCR-nya udah negatif, tapi swab antigen positif, hati-hati. Jangan-jangan proses penyakit sedang menggerogoti kita. Jadi kalau dalam situasi semacam itu yang mana? Yang dianggap adalah mana yang positif, itu kita sudah harus mengantisipasi bahwa virus ada di dalam tubuh kita. Nah, genus juga sama, dia membaca partikel daripada virus, namun yang sifatnya terspreading atau yang sifatnya melayang-layang, kemudian ditangkap. Baik. Cuma kalau genus itu ada syaratnya, sepertinya banyak confounding faktor atau faktor perancu yang mesti harus dikontrol, ya kayak bau-bauan dan lain sebagainya, kan sebaiknya itu dalam area pemeriksaannya mesti harus steril karena akan sangat berpengaruh. Baik, seperti itu tanggapan dari Dr. Kurniawan. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Erva Jabung. Dari semakin sulit melakukan deteksi COVID, apa flu biasa pada anak, apa harus kita sosialisasikan pada masyarakat agar tidak merasa ketakutan dan paranoid? Dokter, silakan. Ya, sebenarnya begini, kalau dulu kan dengan fasilitas kesehatan kita cukup bisa mengcover semua pasien COVID akan dimasukkan ke dalam rumah sakit, maka orang ketika dideteksi menjadi takut karena mesti masuk. Sekarang dengan situasi semacam ini justru kuncinya adalah melakukan tes sebanyak-banyaknya, sehingga kita bisa tahu mana yang positif di sekitar kita, mana yang negatif. Kalau positif, belum tentu positif yang berat, masih bisa positif ringan atau tanpa gejala. Itu yang porsinya adalah isolasi mandiri. Nah, yang sedang sama berat dipersiapkan untuk mencari rujukan. Jangan sampai saturasi sudah tinggal 50 atau 40, bingung nyari rujukan, karena kita nggak prepare. Dan itu terjadi di sekitar saya juga. Saya pernah dikonsuli, pada saat saya lihat bahwa ini arah ke COVID-nya besar, tapi tetap dari keluarga meminta di rumah saja, kayaknya bukan COVID. Nah, ini yang agak susah memang. Susah begitu ya, hari kesekian, begitu hari kesekian nggak sadar mengigau, dicek saturasi tinggal 50%, susah nyari rumah sakit sudah. Baik. Berbeda situasi ketika sudah mulai terasa dan kita sudah mulai nyari, mungkin ngantri di IGD tapi masih ada kans untuk masuk dibandingkan begitu sudah terjadi perburukan. Ya, itu situasinya. Baik. Makanya menurut saya, karena kita tidak bisa membedakan pilek oleh karena atau batuk pilek dan demam oleh karena COVID atau bukan, kalau situasinya memang begitu berat dan satu keluarga atau hampir semuanya terkena, sebaiknya lakukan pemeriksaan massal untuk dilakukan pemeriksaan untuk memastikan sebenarnya. Baik. Seperti ya. Ini karena masih banyak pertanyaan, saya langsung 3 pertanyaan ya dokter, ditanggapi dengan singkat. Ini dari Ibu Nurul Hikmah di Simojayan. Apakah tidak ada kemungkinan virus ini bisa punah? Selanjutnya dari siapa ini? Bu Bagus dari tim penggerak PKK Kabupaten Malang. Apa air purifier ya bisa membunuh bakteri dan virus di ruangan? Kalau memang bisa, berarti bisa membantu mencegah penularan virus COVID-19. Mohon penjelasan. Dan yang ketiga, apakah vaksin aman bagi penderita penyakit dalam? Langsung dirangkum ya dokter, silakan. Ya, jadi untuk apa? Yang pertama adalah apakah tidak ada kemungkinan virus ini bisa punah? Oh gini, vaksinasi ini adalah merupakan salah satu upaya untuk membuat herd immunity. Apa yang maksud dengan herd immunity? Jadi apabila dalam satu area virusnya cukup banyak sekali. Kemudian orang diberikan kekebalan. 80% dari orang yang ada di suatu daerah tersebut itu sudah kebal, hanya tersisa 20%, maka virus ini tidak ada tempat hinggap atau inangnya. Jadi harapannya dia tidak akan berkembang. Itulah yang diharapkan dari orang untuk melakukan vaksinasi agar semuanya mempunyai sistem kekebalan sehingga virus mau model apapun dia tidak punya tempat hinggap, mati. Dulu sebelum vaksin ditemukan, orang kan sudah bergaung bahwa nggak masalah, kita bikin herd immunity, mau sakit-sakit nggak apa-apa. Tapi sayangnya herd immunity yang terjadi tanpa vaksinasi menyebabkan sekian persen dari orang di dunia ini bisa mati.
baru terjadi herd immunity. Nah kan cukup konyol, nggak punya rasa kemanusiaan, kita harus mematikan orang lain dulu baru kemudian terjadi herd immunity, maka dibikinlah vaksinasi seperti ini. Nah harapannya ya dia tidak bisa hidup ketika semua orang di dunia ini sudah divaksin. Yeah. Nah paling tidak harapan kita vaksin-vaksin ini juga bisa counter atau bisa melawan adanya varian-varian baru yang terjadi. Seperti itu. Apakah dengan vaksin yang sekarang itu tidak? Vaksin sekarang cukup efektif untuk melawan varian baru, masih cukup efektif, walaupun grade-nya mungkin sedikit turun, tapi masih bisa melawan. Baik. Yang air purifier tadi gimana, dokter? Ini kalau itu bisa digunakan, ini belum ada riset secara nyata ya, tapi kalau bisa digunakan tentu orang seluruh dunia sudah menggunakan air itu untuk mencegah COVID, kayak gitu. Tapi mungkin karena secara ilmiah memang tidak bisa digunakan untuk membunuh, maka yang terjadi ya sampai saat ini pun dia bukan menjadi pilihan pertama untuk orang ketika terjadi COVID terus diberikan air purified itu kan enggak kan? Karena memang secara ilmiah tidak atau belum ada yang melakukan atau membuktikan bahwa itu cukup efektif untuk mencegah seperti itu. Untuk pertanyaan vaksin, apakah aman untuk penderita penyakit dalam seperti apa, dokter? Ya, di Ikatan Dokter Anak Indonesia, beberapa penyakit yang ini nanti hubungan dengan vaksin pada anak usia 12 tahun sampai dengan 17 tahun. Yang kontraindikasi sebaiknya tidak dilakukan vaksin adalah defisiensi imun primer. Anak yang mempunyai autoimun yang tidak terkontrol, misalnya anak yang mengalami lupus, tetapi tidak bisa dikontrol. Nah, itu. Kemudian ada penyakit Hunter syndrome. Kemudian mendapatkan terapi imunokompromis. Terapi imunokompromis seperti obat-obat kemoterapi, itu sebaiknya enggak. Baik. Kemudian ketika mau vaksin suhunya di atas 37,5 misalnya, sebaiknya jangan vaksin. Dan pasca melakukan imunisasi lain, pada bayi kan sering imunisasi 1 bulan misalnya, sebaiknya jangan ya. Kemudian hipertensi yang tidak terkendali, diabetes yang tidak terkendali itu yang sementara tidak diizinkan untuk divaksinasi. Jadi kalau penyakit dalam yang mana dulu nih, bisa harus tahu. Baik, seperti itu. Untuk pertanyaan berhenti dulu karena masih banyak yang harus saya bacakan. Kali ini dari Ibu Siwi juga menanyakan, izin bertanya, tadi ada slide tentang laju nafas, mohon dijelaskan lebih lanjut. Angka 95 pada oximeter tersebut menjelaskan bagaimana, dokter? Oke, jadi saturasi berbeda antara laju nafas dengan saturasi oksigen. Saturasi oksigen adalah kadar atau kelarutan oksigen di dalam tubuh kita. Sebagai contoh nih, saya saat ini tidak dibantu dengan oksigen. Berarti udara yang saya hirup ada 21% oksigen di dalam lingkungan saya yang saya hirup. Tapi kalau kayak saya cek di dalam tubuh saya 95%. Jadi dengan dibantu 21% dari saya menghirup, saya bisa kadar oksigen di dalam tubuh saya bisa 95%. Nah, kalau sudah dengan oksigen bebas kadar oksigen di bawah 95%, berarti ada gangguan penerimaan oksigen yang ada pada sistem saluran pernafasan kita. Kan kita proses bernafas, orang nafas masuk ke dalam paru-paru, disebarkan seluruh tubuh. Ketika itu bermasalah, maka hasil dari bantuan oksigen bebas tidak bisa mencukupi target. Makanya perlu dibantu dengan oksigen nasal misalnya. Begitu dibantu dengan oksigen nasal, yang pakai selang, naik menjadi 97%. Nah itu yang dimaksud dengan saturasi oksigen. Tapi kalau laju nafas, ini seperti ini, saya bernafas. Nah itu laju nafas. Kalau laju nafas dikatakan cepat di atas 2 bulan, pada anak di bawah 2 bulan, kalau laju nafasnya di atas 60 kali per menit. Kemudian 2 sampai dengan 1 tahun di atas 50 kali per menit. 1 sampai dengan 5 tahun di atas 40 kali per menit. Di atas 5 tahun kalau laju nafasnya lebih dari 30 kali per menit. Nah itu kalau dihitung per menit. Ya. Itu seperti itu. Baik. Selanjutnya dari Ibu Sulistiani, pemakaian masker itu yang baik berapa lama ya dokter? Untuk kain berapa lama, untuk masker medis berapa lama? Kalau masker kain itu beberapa literatur menyebutkan 4 jam mesti ganti karena itu basah kadang-kadang menjadi beberapa problem. Sedangkan untuk masker medis, ya masker medis itu makanya kita mesti ganti. Sebenarnya yang berbahaya adalah ketika kita pegang depan kemudian kita pegang area sekitar kita malah menjadi terkontaminasi.
maka sangat situasional. Contoh misalnya saya mau masuk ruang COVID dengan menggunakan masker yang saya pakai, dalamnya N95, banyak masker bedah. Saya nggak usah nunggu sampai dengan sekian jam untuk mengganti. Begitu saya keluar dari ruang isolasi COVID, saya mesti ganti semuanya karena saya nggak yakin bahwa di dalamnya ada kontaminan atau tidak. Oleh karena itu, kemarin kan CDC menyarankan bahwa kalau kita menggunakan masker bedah di double masker kain, itu proteksinya 85%. Nah, sistemnya adalah masker bedah 60% ditambah kain bisa memproteksi. Tapi situasinya kalau dalam kondisi medis adalah sesuai dengan situasi Anda sedang atau setelah melakukan tindakan apa. Kalau memang tindakan yang berpotensi menimbulkan percikan, ya sebaiknya diganti karena bisa mengkontaminasi. Ya. Baik, selanjutnya dari Pokja 3 Pakis. Dokter, apakah penyebab anak di bawah 12 tahun belum boleh divaksin? Selain itu, apakah benar bahwa apabila ada gejala hilang penciuman dan perasa sebenarnya pertanda baik bahwa tubuh melakukan perlawanan dan 90% bisa sembuh? Lalu gejala diare ini berada di perut anak kurang lebih selama 3 minggu. Apakah sama dengan dewasa sudah dinyatakan negatif tapi masih diare? Oke, jadi kalau pertanyaan yang pertama adalah tadi gimana? Ya, jadi untuk anak di bawah 12 tahun kok belum boleh divaksin? Oke. Ya. Jadi gini, orang membuat vaksin itu ada namanya uji klinis. Uji klinis itu pertama dilakukan pada orang sehat kelompok kecil, kemudian orang sehat kelompok besar, orang sakit kelompok kecil, orang sakit kelompok besar, misalnya seperti itu. Itu obat. Nah, vaksin juga sama. Dicoba di orang, kemudian dalam jumlah kecil, kemudian dalam jumlah besar. Populasi yang rentan adalah populasi ibu hamil, populasi anak di bawah 12 tahun, itu akan menjadi populasi terakhir dilakukan uji klinis. Diuji dulu nih dewasa dulu. Dewasa cukup aman, baru turun bawah. Jadi sepertinya nanti dengan 12 sampai dengan 17 tahun uji klinis sudah bisa dikeluarkan dan cukup aman untuk dilakukan vaksinasi. Sebentar lagi kita juga pada anak-anak yang kelompok kecil juga akan rilis vaksinasinya seperti apa. Dengan catatan hasil uji klinis yang kita lakukan cukup memberikan nilai proteksi atau nilai perlindungan cukup tinggi dan efek sampingnya paling minimal. Seperti itu. Jadi bukan tidak akan divaksinasi, tapi kita masih menunggu uji keamanan dan uji efek samping dan uji apapun yang tentunya tadi urutannya adalah dewasa dulu, remaja, baru anak-anak. Ya. Baik, ini yang tadi indera perasa dan penciuman hilang, ini pertanda baik kah, dokter? Enggak. Tidak ada parameter yang bisa menyatakan bahwa justru itu adalah probable. Ketika kita indera penciumnya hilang, itu adalah merupakan salah satu tanda khas dari COVID-19. COVID ini agak sedikit istimewa, jadi dia ngeblok beberapa saraf. Sehingga ada namanya happy hipoksia kalau pernah dengar. Logikanya, ketika orang mengalami penurunan oksigen di dalam tubuh kita, maka akan ada sinyal menuju ke susunan saraf pusat untuk meningkatkan laju nafas. Nah, happy hipoksia enggak? Orangnya main HP, kerasanya agak berat tetapi tidak terkompensasi untuk nafasnya cepat, saturasi tetap turun, orang tidak menyadari bahwa saturasinya turun, tiba-tiba meninggal. Nah, COVID itu ngeblok sistem saraf, termasuk olfaktorius atau saraf penghidu yang ada di dalam hidung. Jadi, bukan sebagai parameter kalau hilang penciuman malah justru bagus. Justru itu salah satu petanda COVID yang sangat sensitif. Kalau orang anosmia, hati-hati, 90% ke atas sudah hampir pasti COVID. Kemudian diare. Diare itu memang dia ada di dalam feses sampai dengan 3 minggu. Apakah pada anak? Tidak hanya pada anak. Pada orang dewasa pun iya. Cuma swab feses atau swab rektal itu bukan swab feses, swab rektal yang ada di anus itu mestinya di swab. Itu tidak pernah rutin dilakukan. Kalau di beberapa rumah sakit dilakukan untuk ngecek betul masih ada atau tidak. Sehingga yang terbaca yang di atas sudah oke, hilang, tapi yang di bawah masih ada. Nah, itu yang sampai dengan 3 minggu pada beberapa penelitian di Cina dulu, pada saat mereka mendapatkan kok orang masih bergejala di sistem saluran cerna, ya di swab pada minggu ketiga ternyata masih positif. Baik. Selanjutnya dari Wagir, ini mohon izin tadi Ibu Siwi, Ibu Ketua menyampaikan boleh diperpanjang karena materi ini sangat penting begitu ya untuk ibu-ibu. Dokter, untuk COVID gejala ringan boleh mendapat terapi dari rumah seperti misalnya, bolehkah mendapatkan terapi dari rumah misalkan Halodoc atau yang lain? Apakah aman penanganan seperti itu karena yang sakit tidak langsung diperiksa oleh tenaga medis? Ya, nah justru itu IDAI gencar untuk memberikan
arahan kapan isolasi mandiri berubah menjadi perawatan di rumah sakit. Ya seperti ini saya melakukan edukasi kan, isolasi mandiri bisa dilakukan di rumah. Problem kita memang dan memang sudah dianjurkan untuk melakukan telekomunikasi. Jadi tanda-tanda yang tadi tanpa gejala itulah yang menjadi patokan kita. Mengapa? Karena khawatirnya terutama pada anak nih, sakit confirm positif. Saya ngotot berobat ke dokter. Di situ ada populasi anak juga yang masih sehat. Nah, khawatirnya ini sering tertransfer. Sehingga kita mesti kasih patokan. Ini kalau confirm isolasi mandiri di rumah, patokan-patokannya apa, dan ketika kapan saya harus membawa anak saya ke rumah sakit, ini patokannya. Ya memang diperbolehkan. Kalau menggunakan platform-platform tertentu, ya silahkan. Yang penting bisa komunikasi. Saya kebetulan kalau misalnya di rumah sakit tempat saya praktek, itu ada memang platform untuk video call, sehingga kita bisa melihat klinis anaknya seperti apa. Itu bisa dipakai juga. Di beberapa rumah sakit sudah memperlakukan seperti itu. Dengan tujuan tidak bercampur antara pasien yang masih sehat dengan pasien yang sudah terkonfirmasi. Nah, ketika terjadi perburukan atau apa, segera konsulkan juga. Baik. Jadi kita bisa tahu patokan-patokannya seperti apa yang tadi kita paparkan. Baik. Gitu. Selanjutnya 2 pertanyaan sekaligus, ini dari Ibu Dwi Agustin. Dokter, apakah benar air kelapa muda bisa menyembuhkan COVID kalau dikonsumsi begitu? Selanjutnya juga dari Ibu Dewi Swaji, batas waktu yang aman untuk konsumsi vitamin atau suplemen berapa lama? Monggo dokter. Kalau air kelapa bisa digunakan untuk terapi COVID, mungkin kelapa di Indonesia sudah rontok, habis semuanya. Indonesia kan negara kalap nih. Iya. Iya kan? Iya. Saya nyari antivirus buat teman saya saja sudah tidak bisa, buat tante saya sudah tidak bisa. Nah, apalagi kalau misalnya air kelapa bisa sebagai antivirus. Wah, itu semuanya udah rontok semuanya mungkin kelapa itu. Belum ada bukti ilmiah yang membuktikan bahwa air kelapa cukup efektif untuk membunuh COVID-19. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari kita itu ada yang namanya opini, ada yang namanya fakta ilmiah, ada yang namanya riset. Nah, hasil riset ini bisa jadi secara kelompok kecil bermanfaat, tetapi secara kelompok besar tidak bermanfaat. Ya, ada beberapa perubahan rekomendasi dari panduan terapi. Jadi pada saat awal-awal disarankan dengan terapi ini, ternyata kalau di orang Cina atau orang Eropa efektif, tapi di Indonesia nggak begitu efektif. Makanya para ahli kemudian berkumpul kembali. Ini kalau di treatment seperti ini, di Indonesia kok nggak begitu efektif ya? Oke, kita revisi panduannya. Jadi seperti itu. Maka mesti harus bijak menangkap informasi, tidak semuanya ditelan. Kita mesti tahu bahwa ini betul atau tidak betul. Ya itu pakai logika aja lah. Misalnya jahe dicampur ini. Pertanyaannya kenapa kok angkanya masih cukup tinggi? Kalau memang itu bisa, tentunya sudah dipakai dan cukup efektif untuk meredam angka yang begitu tinggi di Indonesia. Ya, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya hampir sama, ini dari Ketua PKK Kecamatan Dampit dan juga dari Kecamatan Singosari. Apakah yang sudah divaksin masih bisa terkena COVID-19? Pertanyaan yang hampir sama, apakah pasien yang sudah sembuh dari virus COVID ini bisa terkena lagi? Seperti itu, dokter? Ya. Baik, saya jawab ya. Iya. Kalau terkena bisa, tapi klaimnya dengan vaksinasi tersebut itu bisa menurunkan grade dari kita gejala sedang ke gejala ringan atau ke tanpa gejala. Protektifnya di situ. Makanya orang yang tervaksinasi di Indonesia pun masih disarankan menggunakan masker karena khawatirnya dia menjadi carrier, menjadi pembawa. Dia sudah vaksin, pulang ke rumah, ada manula yang belum tervaksinasi, kemudian kontak dan akhirnya terinfeksi. Buat yang divaksinasi masih cukup baik. Namun memang ada beberapa vaksin, penelitian-penelitiannya dari 100% antibodi, kemudian ada yang turun menjadi 90% seperti itu. Jadi dari 100 orang, 90 masih bisa bertahan antibodinya tinggi, tapi ada yang sedikit turun misalnya, karena tidak bisa memberikan proteksi 100%. Tapi paling tidak vaksin ini, satu, dia bisa mencegah gejala menjadi lebih berat. Kalau ada virus di dalam tubuh kita, coronavirus itu sebenarnya sebelum muncul COVID seperti ini, itu sudah menginfeksi manusia, sudah ada. Bentuknya apa? Bentuknya adalah seperti batuk pilek biasa. Jadi sudah ada, makanya ada SARS-CoV-1 dan SARS-CoV-2, sudah ada. Cuma zaman dulu belum mengalami mutasi dan dia sangat ringan. Seperti itu. Jadi harapan kita orang yang sudah tervaksinasi, walaupun ada virusnya, dia nggak bergejala. Atau menjadi tameng. Mungkin itu, Mbak. Baik.
Dan selanjutnya, apakah untuk anak yang bisa divaksin sejak usia 12 tahun, di bawah 12 tahun, apa ada alternatif vaksin lain, misalkan vaksin influenza? Bisa nggak, Influenza, dokter? vaksin itu seperti kunci dengan anak kunci. Saya mau buka pintu A, saya pakai kunci ini. Maka saya ketika menggunakan kunci lain untuk membuka kunci ini, secara normal ya, bukan yang didongkrak gitu, ya tidak akan bisa. Tetapi beberapa kasus COVID pada anak yang disertai infeksi influenza maupun radang paru yang lain lebih berat. Makanya Ikatan Dokter Anak Indonesia menganjurkan vaksin yang lain juga dikasih dengan tujuan apabila muncul infeksi COVID itu tidak disertai infeksi lain sehingga angka perburukannya menjadi lebih cepat. Nah, jadi tetap tidak bisa menggantikan vaksin COVID ya pakai COVID gitu. Ya, baik. Ini dari Bu Purwati, sepertinya tadi sudah ada pertanyaan yang senada ya, apakah vaksin aman untuk orang yang sakit jantung atau minum obat rutin? Mohon petunjuknya. Lanjut berikutnya, banyak beredar di sosmed dan kabar-kabar di sekitar kita saat periksa ke rumah sakit kemudian opname dan kadarullah meninggal dunia kemudian dimakamkan dengan proses COVID. Pertanyaannya, waduh ini banyak. Ketika sakit dan kemudian diopname di rumah sakit, apakah bisa terjangkit COVID karena sebelumnya opname bukan karena COVID. Yang kedua, apakah ketika pasien COVID meninggal virusnya masih hidup dan menular sehingga prosesi pemakaman harus dengan protokol COVID. Terus terang banyak di sekitar jadi takut periksa ke rumah sakit gitu, dokter. Ya, seperti ini. Masa inkubasi itu masa yang tidak terdeteksi. Ya, tidak bisa langsung muncul. Sebagai contoh ketika kita kontak pertama masih bawa virus tetapi belum muncul, atau ketika di swab virusnya belum begitu banyak. Sehingga pada saat dilakukan swab masih negatif. Kemudian hari kesekian baru positif. Itu sering terjadi. Saya akan menganalogikan bukan hanya pada pasien. Pada kawan-kawan kami atau keluarga kami yang gejalanya ini kayaknya arah ke COVID, betul ini arah COVID. Tapi swab antigen masih negatif, PCR masih negatif pada saat itu. Terus semakin lama semakin menggigil, semakin demam tinggi, semakin berat dadanya. Kita anjurkan swab ulang, tapi saya sudah negatif, nggak bisa. Proses penyakit adalah proses yang berkembang. Sehingga pada saat hari ketiga, hari keempat di swab baru positif. Kok bisa swab pertama? Yaitu namanya proses perjalanan penyakit. Multiplikasi atau pertumbuhan virus itu kan terdeteksi tergantung dari jumlahnya. Dan tergantung bagaimana cara ngambilnya. Kalau tertular di dalam rumah sakit, saya jawab sebagai tenaga medis. Semua dokter dan perawat yang datang ke sana itu sehat misalnya. Bisa nggak ketularan? Sangat bisa. Jadi yang namanya lingkungan, kita tidak bisa memastikan bahwa ini terkena di mana susah sampai saat ini. Tetapi itu tadi bahwa andai kata sudah, kan gini logikanya orang kalau sehat tentu malas ke rumah sakit kecuali kerja di rumah sakit. Maka ketika ada keluhan sakit dan tadi batuk pilek saja dan diare, kita nggak bisa bedakan tuh antara mana yang COVID, mana yang bukan COVID. Maka gimana cara memastikan swab? Dan swab itu bisa diseri. Swab hari pertama masih negatif, hari ketiga nanti hari keempat positif. Sehingga biasanya kalau di rumah sakit kami juga minta izin, Pak nanti kalau di dalam proses perjalanannya ada tanda-tanda yang mengarah ke COVID, kami akan cek ulang. Karena kita tidak bisa tahu bahwa ini jangan-jangan awal masa inkubasi atau masa masuknya virus. Itu seperti itu. Baik. Karena saya dibatasi sama Ibu Ketua sampai menit 40, 2 pertanyaan lagi dokter, ditanggapi singkat karena masih ada materi kedua ini. Dari Ibu Nurman, gizi mikro apa yang efektif untuk menambah imun anak terhadap COVID? Kemudian dari Bu Anis Kemantren Jambung, apa yang dimaksud dengan long COVID yang efeknya bisa 3-9 bulan? Bagaimana cara menghindari? Karena ada saudara yang habis menderita COVID. Silakan dokter. Jadi kalau masalah nutrisi non spesifik nggak spesifik, tetapi disarankan ketika terjadi COVID, suplemennya adalah ada vitamin D, vitamin C, kemudian ada zinc, itu menstimulasi sistem imun. Nah ada di mana ini masing-masing makanan kandungannya juga saya tidak bisa secara tahu hafal berapa persen kandungan vitamin D di dalam makanan-makanan itu. Makanya kalau dalam keadaan sistem imun yang begitu bagus kita kasih suplementasi. Kemudian long COVID itu adalah kejadian dia gejala klinis itu masih ada gejala COVID dalam jangka waktu yang panjang. Nah itu juga masih menjadi PR buat para klinisi atau para ahli di dunia bagaimana cara mencegah. Kalau mencegah susah. Tetapi namun diduga salah satu yang berperan adalah tergantung dari genetik
orang masing-masing. Ketika dia punya bakat diabetes seperti itu, ini resiko untuk terjadi COVID berat menjadi lebih tinggi. Karena reseptor atau penerimanya virus itu adalah salah satu yang menentukan adalah berhubungan dengan diabetes misalnya. Nah, jadi memang untuk menjelaskan pencegahan sampai sekarang sulit. Kayak gitu. Ada juga keluhan virusnya udah hilang, namun dia masih lelah, masih sesak, nah itu juga masih ada. Ada juga yang virusnya positif terus sampai dengan 3-6 bulan, tapi dia seger buger. Nah, ini agak susah. Kalau menurut klaim orang-orang, ini sampahnya COVID. Kalau saya bergaul sama orang lain nggak apa-apa. Tapi buat nakes, itu juga mendebarkan. Kalau dia masuk, yang ditangani orang sakit, imun sistemnya rendah, maka bisa nular khawatirnya. Maka nakes harus zero virus, kayak gitu. Patokannya adalah standarnya lebih tinggi karena kita melayani. Jadi memang situasi varian dari keadaan pasien-pasien itu beda-beda memang. Baik. Iya, dokter, sebetulnya masih banyak sekali ini pertanyaan, berarti responnya luar biasa ini para peserta webinar sore hari ini. Tapi karena waktunya sudah sangat-sangat terbatas, kita tampung dulu untuk pertanyaannya dokter ya. Terima kasih banyak, sudah sangat luar biasa memberikan pemaparan yang gamblang jelas sekali pada seluruh peserta webinar. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu, Bapak yang masih setia bergabung di webinar sore hari ini karena tidak semuanya bisa terjawab oleh Dr. Kurniawan ya, karena kita masih ada satu materi lagi yang menarik untuk kita simak bersama Bapak Fadli Kesuma tentang donor plasma konvalesen. Kita juga perlu tahu dan juga memahami apakah itu donor plasma konvalesen. Bapak Fadli Kesuma adalah koordinator gerakan 1000 labu plasma konvalesen @plasmahero.id dari komunitas pendonor plasma konvalesen. Saya persilakan kepada Bapak Fadli Kesuma untuk memaparkan materinya. Silakan Bapak. Terima kasih Mbak Yulia. Suara saya jelas? Jelas sekali, silakan. Oke, mohon maaf saya pakai masker karena memang di rumah lagi pada positif, saya sendiri yang negatif. Jadi saya harus pakai masker walaupun di rumah. Oke, saya share screen ya. Silakan. Terlihat? Ya, terlihat. Oke. Jadi perkenalkan saya Fadli. Saya sebenarnya di sini adalah relawan plasmahero.id, di mana plasmahero.id adalah komunitas pendonor plasma konvalesen yang difounderi oleh Dr. Aryani SPA, rekan Dr. Kadafi. Di sini saya akan jelaskan sedikit karena ketika ada kenaikan kasus COVID dimanapun, itu akan terjadi peningkatan permintaan plasma konvalesen yang bertubi-tubi di media sosial atau di status WA. Benar begitu kan? Jadi saya ingin menjelaskan sedikit aja. Apa itu plasma konvalesen? Manfaatnya apa? Bagaimana cara berdonor? Bagaimana mencari pendonor? Terus ajakan kami untuk bergabung menjadi Plasma Hero setelah sembuh dari COVID. Pada tanggal 18 Januari 2021, ada yang namanya pencanangan Gerakan Nasional Pendonor Plasma Konvalesen yang diinisiasi langsung oleh Wakil Presiden. Gerakan nasional ini mengajak para penyintas COVID-19 yang telah sembuh untuk menjadi calon pendonor plasma secara nasional ya, dicanangkan oleh Wakil Presiden RI. Kemudian, apa itu plasma konvalesen? Plasma adalah cairan darah yang berwarna kuning, yang berwarna bening kekuningan. Konvalesen adalah orang yang baru sembuh. Terapi plasma konvalesen digunakan pada saat pandemi tahun 1890-1918, yaitu flu Spanyol terkenalnya, kemudian 2009 ini adalah SARS kalau nggak salah, terus Ebola tahun 2014, habis itu MERS 2015. Terbukti efektif menurut penelitian. Plasma konvalesen
COVID-19 cairan darahnya berwarna kuning seperti ini. Kalau di foto nyatanya seperti ini, yang di panah bawah. Yaitu cairan darah yang berasal dari seseorang yang baru sembuh dari COVID-19. Bedanya apa dengan donor darah biasa? Ini, kalau donor darah biasa itu ukurannya lebih kurang 200 cc, kalau plasma darah atau yang biasa disebut donor afresis, karena menggunakan mesin afresis, itu diambil plasmanya bisa lebih kurang 400 sampai 600 cc. Nah, apa itu terapi plasma konvalesen? Itu seperti vaksinasi pasif. Jadi antibodi yang dari pasien sembuh diberikan pada pasien yang sedang sakit. Pemberian plasma dari pasien sembuh efektif diberikan jika titer antibodi tinggi. Jadi ada beberapa pendonor atau yang sudah sembuh dari COVID, dia ingin berdonor tapi sudah lama sembuhnya, itu biasanya titernya rendah. Yang dibutuhkan adalah titer yang antibodinya tinggi. Nah, untuk permintaan plasma konvalesen ini tidak bisa diminta secara pribadi oleh pasien. Harus sesuai dengan penjelasan dari dokter atau referensi dari dokter. Kalau belum ada referensi dari dokter, artinya pasien belum membutuhkan plasma konvalesen. Apa sih pentingnya para penyintas mendonorkan plasma? Plasma konvalesen berguna untuk meningkatkan antibodi dan menurunkan jumlah virus antigen COVID-19 pada penderita COVID-19. Siapa saja yang bisa berdonor plasma? Yang pertama adalah yang pernah terdiagnosa konfirmasi COVID-19 dari hasil swab positif dan hasil swab negatif. Yang kedua, telah bebas gejala COVID-19 dan sekurang-kurangnya menunggu 14 hari sejak dinyatakan swab negatif atau selesai isolasi mandiri. Yang ketiga, tidak menerima transfusi plasma konvalesen saat dirawat. Yang keempat, bukan OTG. Jadi OTG itu maksudnya positif tapi tidak ada gejala. Untuk kriterianya yang lain adalah usia 18 tahun sampai 60 tahun, laki-laki utamanya, atau jika perempuan belum pernah hamil. Karena kalau sudah pernah hamil, beresiko terhadap pasien yang ditransfusikan. Yang selanjutnya adalah berat badannya harus di atas 55 kg. Jadi harus agak gemuk dikit lah. Selanjutnya tidak memiliki penyakit kronis berat seperti gagal ginjal, gagal jantung, kanker, kencing manis, darah tinggi yang tidak terkontrol. Nah, yang harus dilakukan penyintas COVID setelah negatif atau setelah isolasi mandiri adalah 14 hari menunggu, kemudian kontak PMI atau UTD rumah sakit. Kalau yang di Malang Raya ini ada 2, yaitu di UTD Rumah Sakit Saiful Anwar dan di UDD PMI Kota Malang. Jika lolos berdonor, plasma itu dilakukan prosesnya antara 1 sampai 1,5 jam. Rutin bisa dilakukan 14 hari sekali. Jadi misalnya hari ini bisa donor, 14 hari lagi bisa donor lagi. Sampai 3 bulan. Nah, apa manfaat berdonor plasma bagi penyintas? Ada beberapa ya. Jadi, penyintas akan mengetahui titer atau nilai ukur antibodinya. Ini akan dilaporkan oleh PMI atau petugas. Kemudian bisa screening PCR jika ada. Jadi pada saat donor bisa tahu masih positif atau tetap negatif. Kemudian check up darah lengkap seperti protein, albumin, dan kolesterol. Screening pemeriksaan hepatitis, C, HIV, dan sifilis, dan semua ini tidak berbayar. Bagaimana cara metode pengambilan plasma? Darah akan diambil dari tubuh, kemudian dipisahkan oleh mesin afresis,
Yang kuning diambil, dimasukkan kantong, darahnya kembali lagi dimasukkan ke dalam tubuh. Proses ini lebih kurang 1 sampai 1,5 jam. Penyintas yang lolos screening bisa mendonorkan plasma maksimal 3 bulan pasca sembuh. Alurnya seperti ini, kalau mau donor, jadi Bapak Ibu kalau ada anggota keluarganya yang pernah positif, kemudian sudah sembuh, atau tetangganya juga, yang usianya masuk kriteria, tidak ada gejala lanjutan, maksudnya dalam kondisinya sudah sehat ya, tidak terjadi long COVID, bisa diajak langsung. Melalui telepon dulu boleh, atau datang langsung ke PMI atau UTD RSSA. Kemudian mengisi dokumen, cek tekanan, berat badan, dan lain-lain, itu namanya screening. Jika lolos, itu biasanya prosesnya 2 hari ya. Hari pertama screening, sore dikabari, kalau lolos atau tidak, kalau lolos besoknya baru donor, gitu. Nah, kalau selesai donor, 14 hari kemudian screening lagi sebelum donor. Kalau lolos, baru donor lagi. Ini adalah lokasi-lokasi di seluruh Indonesia yang bisa melayani pendonor plasma konvalesen. Tidak semua kota ya, kayak di kabupaten tuh PMI-nya masih belum bisa, sementara di Malang Raya hanya ada di UTD Rumah Sakit Saiful Anwar sama UDD PMI Kota Malang. Nah, banyak nih sekarang mungkin tetangga, saudara itu kan WA butuh donor plasma atau gimana gitu kan. Nah, caranya seperti ini. Jika stok tersedia di PMI atau UTD rumah sakit, yang dilakukan adalah pasien COVID di rumah sakit membutuhkan terapi plasma konvalesen. Artinya dokter yang merawat membuat belangko permintaan dulu ke PMI untuk diantrikan atau ke UTD Rumah Sakit Saiful Anwar yang dapat melayani donor. Setelah diantrikan, petugas menyiapkan plasmanya dan disinkronkan atau dicocokkan dengan sampel darah pasien. Kemudian petugas atau keluarga pasien mengambil plasma konvalesen ke UTD atau PMI, dibawa dengan kulpek atau espek. Baru kemudian plasma ditransfusikan atau diberikan kepada pasien. Itu kalau stoknya ada. Kalau stoknya tidak ada, bagaimana? Pasien yang membutuhkan terapi, dokter mengeluarkan surat atau rumah sakit mengeluarkan surat. Kemudian keluarga pasien mengantrikan ke UTD atau PMI. Kemudian pasti petugas akan mengarahkan apakah di keluarga atau tetangga atau saudara sekitar Anda ada yang baru sembuh dari COVID, itu bisa menjadi pendonor pengganti. Kemudian menghubungi hotline juga bisa. Jadi pemerintah itu sudah membuat kanal call center 117 untuk layanan plasma konvalesen. Nah, jika dapat pendonor, bisa diajak langsung merapat ke UTD atau ke UDD PMI. Jika lolos screening, langsung dijadwalkan donor, plasma bisa langsung dibawa jika sudah selesai. Seperti itu alurnya. Nah, di mana sih kamu bisa mendapatkan info tentang pendonor plasma konvalesen? Bisa dari call center 117 milik pemerintah atau di portal pemerintah plasmakonvalesen.covid19.go.id. Kemudian komunitas kami, komunitas pendonor plasma konvalesen, kita punya Instagram, Twitter, Facebook, @plasmahero.id atau WA, ada di link nanti akan di-share sama relawan kami. Ini adalah gerakan kami yang namanya Gerakan 1000 Labu Plasma. Bagi yang ingin berkampanye dan mengajak, bisa ikut serta, baik yang sehat maupun yang sudah berdonor dan lolos berdonor plasma konvalesen.
nanti kami memberikan merchandise secara gratis langsung ke rumah Anda. Untuk apa sih gerakan 1000 labu plasma itu? Kami menggerakkan semua penyintas COVID yang sudah sembuh untuk berdonor sehingga stok itu penuh di PMI maupun di UTD rumah sakit, dan supaya ketika pasien membutuhkan bisa segera menerimanya. Nah, atau bisa bergabung juga dengan kami bagi yang sudah sembuh dari COVID, daftar di tiniurl.com/plasmahero, nanti akan kita bantu untuk pandu hingga bisa berdonor plasma. Ini adalah dokumentasi gerakan 1000 labu dari berbagai kota di seluruh Indonesia. Kita upload di Instagram, jadi nanti jadi artis atau selebgram. Nah, resolusi tahun ini berdonor plasma yuk bagi yang sembuh dari COVID. Sekian dari saya. Semoga informasi tentang plasma konvalesen ini bermanfaat bagi semua. Terima kasih, Mbak Julia. Iya, terima kasih untuk Bapak Fadli Kesuma, relawan dari Plasma Hero, juga sekaligus selaku koordinator gerakan 1000 labu plasma konvalesen ya. Baik, silakan yang mau bergabung untuk bertanya di kolom chat atau bisa bertanya langsung di unmute ya untuk mikrofonnya. Saya awali dulu dengan pertanyaan yang sudah ada di kolom chat ya. Boleh, Baik. silakan. Iya, dari Kecamatan Jabung ada Ibu Erva. Resiko apa ketika perempuan yang sudah hamil melakukan donor plasma yang kedua? Kenapa masyarakat membutuhkan darah plasma di PMI kok mahal? Rp2.250.000. Ini keluh kesah masyarakat ini. Gimana nih, Pak? Iya, memang itu menyulitkan ya memang. Jadi gini, mengenai yang satu-satu ya, Iya. saya jawab. Boleh, silakan. Yang pertama, kenapa kok yang setelah hamil tidak membahayakan ya untuk ditransfusi? Karena di ibu hamil, ini informasi yang saya dapat ya dari komunitas dan UTD dan UDD PMI, bahwa ibu hamil itu akan memiliki antibodi HLA yang membahayakan jika ditransfusikan pada pasien. Hanya seperti itu. Baik, Kalau detail pasti nanti ke tadi. Dr. Kurniawan. Iya, yang mahal tadi gimana ini Pak Fadli? Sebenarnya itu bukan harga ya, bukan harga plasma, tapi yang namanya biaya pengganti biaya pengganti pengolahan darah namanya. Itu range-nya antara 2 juta sampai 3 juta satu labunya. Itu memang kebijakan langsung dari PMI sendiri atau UTD rumah sakit. Kita komunitas tidak punya wewenang. Karena kalau kemarin saya pernah hearing sama Ketua UDD PMI Kota Malang, biayanya untuk satu kantong itu memang mahal. Iya. Mulai dari screening itu udah ratusan ribu, kantongnya sendiri sudah ratusan ribu gitu loh. Sampai pemrosesan sampai bisa ditransfusikan itu proses yang panjang dan butuh kehati-hatian gitu ceritanya. Baik, untuk Anda, Bapak Ibu, peserta webinar dan juga mitra pendengar yang berminat untuk berdonor plasma bisa dilihat ya di kolom chat ini sudah dicantumkan, bisa dilihat nanti. Baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bu Siwi ini. Penyintas COVID yang telah divaksin tetap bisa berdonor plasma? Gimana nih Pak? Bisa berdonor, jadi gini, kalau ilmunya. Kalau kemarin saya hearing sama PMI, sebenarnya kalau sudah vaksin lebih baik jangan didonorkan, gitu ya. Iya. Cuman ternyata kebijakan itu berubah terus ya, terupdate terus. Intinya kalau sudah COVID kemudian vaksin, sembuh dari COVID, vaksin, itu ada jeda 14 hari untuk Sinovac maupun AstraZeneca. Setelah vaksin kedua boleh berdonor. Tapi itu kebijakannya kembali lagi ke PMI sekitar ya. Kalau di PMI Malang sama UTD RSSA, insya Allah sama.
Baik, jadi masih harus tetap dikonsultasikan gitu ya Pak Fadli ya? Betul, Baik. betul. Ya, lanjut berikutnya dari Wajah. Ini menanyakan apa terapi plasma darah konvalesen ini bisa menyembuhkan 100%? Nah, kalau menyembuhkan 100% pasti banyak yang selamat dari COVID. Jadi gini, terapi plasma konvalesen adalah terapi pilihan bagi pasien COVID, dan itu harus sesuai arahan dari dokter penanggung jawab pasien. Tadi pasien tidak boleh mengajukan, dok saya minta diterapi dong, enggak. Harus dokternya yang bilang, Bapak atau Ibu atau Dek, Mas, waktunya waktunya diterapi plasma konvalesen. Nah itu baru yang benar. Gitu. Ini adalah upaya ikhtiar ya Pak Ya. Fadli ya. Baik, Kalau lanjut. dibilang sembuh apa enggak, itu masih dalam proses penelitian. Baik, berikutnya apakah bisa donor plasma konvalesen dengan golongan darah yang berbeda? Ada pengaruhnya nggak ini antara golongan darah sama donor plasma ini? Pak Fadli? Ada, harus sama. Harus sama berarti ya. Baik, ya selanjutnya dari Pak Setiawan ya Ibu Setiawati di Wajah, seberapa efektifkah terapi plasma darah konvalesen dalam menyembuhkan pasien COVID? Kembali lagi ke dokter penanggung jawabnya ya nanti ya. Gitu ya. Itu masih dalam proses penelitian hasilnya. Kami komunitas hanya bertugas mendorong para penyintas untuk memenuhi stok labu plasma, supaya ketika pasien kan memang beberapa penelitian bilang apakah pasien yang sudah berat itu akan berhasil jika diberikan plasma? Kami selalu bilang sepertinya tidak tepat. Jadi kalau misalnya ingin diberikan plasma harusnya sejak awal. Umumnya dokter memberikan terapi itu ketika tahu pasiennya akan terjadi pemburukan. Hanya pada saat membutuhkan plasma dan stoknya kosong, itu yang menjadi masalah. Sehingga ditransfusikan pada kondisi yang sudah agak memburukan, repotnya. Untuk itulah kita bikin gerakan ini. Baik. Ayo donor plasma. Ayo donor plasma. Ini gerakan bersama ya Pak Fadli ya. Baik, ini pertanyaan dari Ibu Sri Suhartati. Sudah ditanggapi tadi apakah pendonor plasma konvalesen agak susah nih. Harus sesuai dengan golongan darah, harus sama gitu ya tadi ya. Baik, Betul. ada beberapa pertanyaan lagi. Ini seberapa sudah tadi batas titer body berapa yang diperbolehkan donor plasma? Ini dari pojok 1 Ibu Dewi Suhaji. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya dari Bantur, apakah terapi plasma darah ini aman dan efektif? Dan dilanjut pertanyaan berikutnya dari Ibu Bagus, apa bisa setelah vaksin ternyata titernya tinggi, bisa donor konvalesen nggak? Gitu. Silakan. Ya. Yang pertama, titer antibody yang distandarkan oleh WHO itu adalah 1/320. Itu terukur pada saat screening nanti ya. Jadi jangan berpikir bahwa setiap penyintas COVID itu akan lolos berdonor plasma. Akan melalui yang namanya screening. Screening tadi ya. Ya. Jadi titer yang distandarkan di UT di Rumah Sakit Saiful Anwar adalah 1/320. Kalau di UDD PMI Kota Malang itu mulai dari 1/160. Sesuai permintaan dari dokter. Gitu. Kemudian apakah aman dan efektif? Kembali lagi itu masih dalam proses penelitian. Jadi nanti dilihat postingan di kami aja, aman dan efektifkah plasma konvalesen? Sambil ditunggu ya. Baik. Kemudian vaksin. Jadi gini, plasma konvalesen hanya bisa didapat dari pasien yang telah terpapar, bukan dari vaksin. Gitu ya. Jadi kalau orang sehat kena vaksin, donor gitu, nggak bisa. Tapi orang yang habis sembuh dari COVID, kena vaksin, boleh donor di beberapa unit PMI. Baik, sudah dijawab. Mudah-mudahan puas ini penanya. Ada lagi ini
Pak Fadli dari Ibu Miftahul Janah dari Kecamatan Tirtoyudo, apakah ada efeknya bagi pendonor plasma terutama pada imunnya? Di beberapa penelitian informasinya begitu. Jadi antibodi akan bertahan lebih lama pada penyintas COVID yang rutin berdonor plasma. Baik, seperti itu. Masih adakah yang bertanya kembali? Silakan, kita tunggu. Jangan lupa untuk link absensi ada di kolom chat untuk Anda bisa isi ya, peserta webinar, Bapak Ibu yang sekarang ini masih setia bergabung di webinar Ibu Tangguh Pahlawan Ketahanan Keluarga di musim COVID-19. Dari saya ingin bertanya ini, boleh ya Pak Fadli ya kalau saya bertanya? Boleh, silakan. Iya, kalau dari pengalaman Pak Fadli sendiri, respon masyarakat terutama di wilayah Kabupaten Malang berkaitan dengan donor plasma ini seperti apa? Dan kendala-kendala yang ditemui itu apa aja, Pak Fadli? Dulu pada saat awal kami bergerak, kendala itu banyak pada stigma masyarakat, di mana pasien yang sembuh dari COVID itu malu untuk mengakui bahwa dia habis kena COVID, apalagi berdonor. Itu hal yang berat bagi mereka. Tapi saat ini berbeda. Saat ini karena ada vaksin dan rata-rata masih vaksin gelombang 1 ya, vaksin pertama. Itu secara otomatis tidak mungkin bisa berdonor. Nunggu vaksin kedua. Jeda 14 hari baru bisa donor. Gitu. Itu saat ini. Iya. Tapi respon terutama support dari pemerintah daerah, dari Pemkab Malang pastinya sangat kuat ya, Pak Fadli ya. Alhamdulillah, waktu itu saya sempat ketemu Pak Didi di Dusun Ngabab bersama Pak Adang Dorojatun. Itu juga saya berbicara bahwa ayo PDDI mengajak para pendonor, Persatuan Donor Darah Indonesia itu ya, yang sudah sembuh dari COVID, ayo dong diajak donor plasma konvalesen. Jadi kami menggerakkan supaya ayo gitu, bergegas. Kita bergegas, bergerak bersama, dan kita lawan COVID bersama-sama ya, Pak Fadli ya. Jadi tetangga, saudara yang habis kena COVID, jangan dijauhin. Di masa pandemi ini, kita mungkin bisa saja kena COVID gitu. Dan nanti kita butuh plasma mereka. Jadi ayo kita saling tolong-menolong, saling support. Jadi ketika nanti sudah sembuh, kita ajak donor. Ketika kita sakit supaya bisa juga ditolong. Gitu. Berarti saling bantu-membantu begitu ya. Ya. Baik, ini sekaligus untuk closing statement dari Pak Fadli dulu sebelum nanti saya bergeser ke Pak Dokter nih. Silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Dari kemarin saya diajak sama Mbak Siwi untuk menginisiasi, ayo kita ngapain ya. Akhirnya terciptalah kegiatan hari ini dan ternyata partisipannya lumayan. Ya, luar biasa. Dan terima kasih kesempatan yang diberikan oleh Ibu Didi, Ibu Wakil Bupati dan sekaligus penggerak PKK, Mbak Siwi, Bu Yulia. Iya. Mari mengajak semua penyintas untuk segera berdonor plasma. Saya sembuh, saya donor. Baik. Terima kasih untuk Pak Fadli Kesuma. Saya beralih ke Dr. Kurniawan Taufik Kadafi, masih bersama saya. Silakan untuk closing statement, Dokter. Ya, jadi mungkin karena COVID ini kan penyakit 1000 muka dia ya. Maka kalau yang perlu disiapkan adalah satu, pengetahuan umum tentang bagaimana gejala COVID-19, dan yang kedua jangan ragu untuk melakukan pemeriksaan, memastikan bahwa terkonfirmasi atau tidak kalau memang ada yang dicurigai. Toh gejala COVID ada yang ringan, sedang, berat, sehingga kita bisa memetakan mana yang positif, mana yang negatif. Dengan seperti ini kita bisa meminimalisasi penularan kepada orang-orang yang cukup rentan. Golongan rentan adalah golongan usia lanjut, golongan anak-anak, seperti itu. Baik. Itu mungkin dari saya. Iya, terima kasih untuk Dr. Kurniawan Taufik Kadafi dan juga Bapak Fadli Kesuma selaku narasumber luar biasa. Pastinya kita mendapatkan banyak sekali ilmu-ilmu
terutama untuk memerangi COVID-19 di masa pandemi terkini. Dan kami ucapkan terima kasih untuk seluruh peserta webinar, Bapak, Ibu, dan juga mitra pendengar yang sudah bergabung di webinar Ibu Tangguh, Pahlawan Ketahanan Keluarga di Musim COVID-19 yang diselenggarakan oleh FPPI, Plasma Hero, dan juga Radio Kanjuruhan. Ibu Hani juga terima kasih, Bu Siwi dan jajaran pengurus, luar biasa sudah menggagas acara ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Saya Julia Prabowo yang memandu acara ini selaku moderator. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kita perangi bersama COVID-19 dengan upaya-upaya ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan bersama, karena bersama kita bisa. Tetap sehat, tetap semangat, dan patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra pendengar, penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat berlaku mulai 3 sampai 20 Juli 2021. Berikut himbauan PPKM darurat Kabupaten Malang oleh Komandan Kodim 0818 Malang Batu, Letkol Infantri Yusuf Dodi Sandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Saya Letnan Kolonel Infantri Yusuf Dodi Sandra, Dandim 0818 Kabupaten